orang mati, kan saya baca cerita. Jadi orang mati itu Pak ngemis-ngemis pengen hidup. Allah kasih saya hidup sebentar aja. Kata Allah buat apa? Mau sholat? Enggak. Mau buat zakat? Enggak. Mau apa? Mau minta maaf? Enggak. Mau sedekah? Makanya saya paksain sedekah buat anak yatim. Nah Bapak juga gitu. Karena kita nih kalau Bapak meninggal, amit jangan sampai istri nengok kuburan Bapak paling setahun 2 kali. Betul Bu? Karena nggak sempat kan ngurusin anak. Ngurus dagangan. Itu namanya istri sehidup semati. Ini kan istri kurang ajar namanya. Punya laki baru. Ya. Mending kalau punya laki baru Pak. Pada saat mau ziarah ke makam Bapak, apa kata suaminya? Kamu kalau ziarah nih gue kepelin. Kan laki lo gue bukan dia lagi. Dia kan udah mati. Udah dimakan sama belatung. Gitu katanya. Apakah itu kurang ajar namanya. Nah jadi apa teman kita? Dikubur. Makanya saya bilang kemarin. Beli alpukat 1000 pohon alpukat. Beli duren 1000. Beli pohon pete 1000. Beli pohon rambutan 1000. Beli gitu. Buat apa Pak Haji? Ya kan buat tabungan kita dikubur nanti. Kita nggak bisa ngandelin dari istri dan siapapun nggak bisa Pak. Ya sendirian aja. Jadi nanti Bapak sedekahnya pribadi. Nggak bisa berdua. Makanya tadi saya bilang sama tukang sate. Kenapa kamu sujud cium kaki buat apa? Pak jarang-jarang Pak. Kebanyakan orang paling buat anak yatim. Belinya dihitung orangnya berapa? 2 atau enggak lah. Seadanya aja selalu gue borong segerobak. Biar anak yatim gue seneng. Bumbu kacangnya semuanya diambil semuanya. Karena anak yatim kan suka lontong pakai bumbu kacang. Nah mau saya gini Pak. Karena Bapak udah kesini, Ibu udah kesini. Coba praktekin ilmu RDI. Apa tuh? Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Pak Haji bisa gak usaha gue biar maju? Bapak tinggal introspeksi masing-masing. Ada gak di alat kelamin Bapak tai lalat? Ada gak di ibu di alat kelamin tai lalat? Ada gak di tete ibu tai lalat? Kalau ada, nah nanti pakai tolak bala biar usahanya maju. Sambil inget-inget, Bapak udah nikahin anak belum? Belum. Pernah gak bangun rumah? Pernah gak bangun kuburan? Pernah gak bedah rumah? Nah itu jangan sampai. Bukan bapak orang rumah. Bukan kami adik. Istilahnya Pakai mic. Uangnya patungan. Yang ngerjakan sih ya bukan kami, orang yang masang gitu. Masangkan punya. Uangnya siapa? Uang patungan. Oh nggak boleh. Uang ibu ada di situ? Ada. Ya nggak boleh. Patungan adik beradik. Kalau kita belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Pantang. Kalau bangun kuburan ekonomi kita nggak naik-naik. Kalaupun naik ya segitu-gitu aja. Nggak bakal bisa besar. Tapi kalau sudah telanjur kayak mana Pak? Oh tolak bala. Tolak bala. Tolak bala yang kayak mana maksudnya nih Pak Haji? Sedekah. Sedekah subuh ya? Ya sedekah tolak bala. Mohon ampun sama Allah. Kita belum nikah. Jadi lu maksain ke RDI apa hajatnya kalau gue boleh tahu? Coba ulangin lagi. Dulu yang punya cerita Pak Haji. Apa? Kayaknya ceritanya jamaah Pak Haji aja yang dengar sampai merinding juga Pak Haji. Apa tuh? Kan kami tahu RDI-nya di bulan 4 Pak Haji. Itu pun nggak sengaja nengok dari Facebook. Habis itu kami carilah tuh RDI, ketemulah ada di YouTube. Jadi kami sering nengoknya di YouTube gitu kan. Habis itu kami jalankannya itu di sholat malam bangun, sholat malam itu terus ya kami kan ada hajat tuh nak jual kebun kayak gitu kan. Sudah laku di istilahnya sholat itu kami niatkan kalau seandainya kebun itu laku, kami berniat datang ke RDIY, kami sedekah untuk anak yatim ya 10 juta tadi gitu. Dan ternyata di bulan 6 awal itu alhamdulillahnya laku kebun tadi gitu kan. Nah, jadi sudah laku kebun tadi itu
suami kami tanya kapan kita mau ke RDAY, nanti dulu selesaikan dulu yang urusan ini katanya pupuk nih katanya gitu kan. Iyalah kami bilang gitu. Sekali kami mimpi Pak Haji, mimpi itu kami sudah sampai ke sini dikerumuni sama anak-anak yatim. Oh iya, tadi udah lihat anak yatimnya? Sudah. Oh, seneng nggak? Iya, seneng sih Pak tadi malam tuh. Oh, tadi malam udah datang? Udah datang. Oh, sampai tadi malam? Abis maghrib, kami sampai nyasar loh Pak Haji. Oh iya? Sampai nyasar sama Pak Haji. Diteruskan sama orang bus. Nah, jadi terus Berarti ikut tadi malam itu dong, ijab anak yatim yang Iya. pada ngucapin ulang tahun saya dong? Iya. Oh, rame. Terus? jadi yang apa tuh kan di mimpi tadi tuh perasaan kami datang ke sini itu berempat sama anak yang cowok juga gitu kan. Anaknya berapa semuanya? Kami dua sepasang Pak Haji. Yang satu kuliah di Jogja, yang ini mondok juga di Jambi gitu. Oh iya. Jadi kami bilang sama suami, "Nik, kita kapan?" Aku lo mimpi, aku bilang itu mimpi sudah sampai di RDAY ketemu sama anak yatim. Kok anak yatim tuh banyak kumpul gitu. Jadi terus dibilang suami, berarti istilah sedekah kita sudah ditunggu sama anak Iya, yatim, betul. katanya gitu. Ya udah cepat diselesaikan biar kita cepat pergi, kami bilang gitu. Setelah selesai urusannya tuh, jadi kayak mana? Ya udah kami ngikut aja kapan mau berangkat. Ya udah di hari Senin aja mumpung anak juga lagi libur gitu. Jadi itulah Senin kami langsung berangkat ke sini. Senin kemarin. Iya, Pak Haji. Sekarang hari Rabu. Iya. Oh iya. Malam apa? Jadi sebenarnya emang udah dikasih tugas sama Allah ya untuk nganterin uang sedekah ya. Iya, Pak Haji. Jadi kalau ibaratnya ini kaki tangannya Allah. Iya, kalau dipikir-pikir gini Pak Haji ya. Pertanyaan logisnya ya Pak ya. Kenapa harus kemari gitu kan? Kenapa harus kemari? Betul ya. Iya. Kan anak yatim di Jambi banyak ya. Jambi kan banyak gitu Pak. Iya, kenapa harus ke RDAY ya? Jauh di Bogor, nan jauh sana. Maaf yang ngomong gitu kan, teman-teman saya yang punya pondok pesantren juga banyak Pak. Iya, dia ngarepin lah. Kenapa nggak ke saya Ini saya aja? pikir kok Pak Haji ini bakarnya berapa kilo bakarnya nih kok kami sampai kemari. Gitu. Ketarik ya, Iya. magnetnya ya. Iya, makanya mohon maaf Pak, di awal kami minta sama tim minta tolong jangan di kamera kan ada beberapa hal yang bersangkut paut dengan masalah ya relasi usaha lah Pak ya. Jadi teman-teman yang punya produsen di Bogor juga ada, Jakarta juga ada gitu kan. Jadi itu berhubungan dengan pekerjaannya gitu kan. Terus kalau orang rumah kan ada cerita masalah beliau kan gitu kan. Saya juga mimpi masalah Pak Haji kan ada cerita tadi kan sampai di kerumunan yatim. Kalau yang masalah Pak Haji tadi, kenapa kami belum kesini? Sebenarnya Pak Haji itu kan ada pesan barang Pak. Apa? Pesan barang, pesan pupuk kapur. Nilainya memang dikit Pak, 10 juta. Tapi pihak pabrik yang di Padang itu nggak bisa supply. Ada masalah. Ada di sana yang pesan pupuk. Di sana yang masalah Pak Pak Haji. Gitu kan, di sana yang bermasalah. Jadi nilai 10 juta aja di DP 5 juta. Jadi kan saya ini kan terutang nih Pak jatuhnya kan, terutang janji gitu kan, menjaga nama baik sama customer saya gitu Pak. Sehingga cerita, saya minta lah, saya menjual produk itu tidak menjual ke orangnya tadi, ke Pak Haji tadi, saya minta menjual sama yang bikin hidup lah Pak, sama Tuhan lah gitu kan. Datang ke Pak Haji, ketemu sama istrinya pertamanya agak keberatan, karena harga itu per sak itu kan 50 kilo itu 50.000 Pak, sampai di lokasi. Sementara produk penggantinya ini nambah harga 45.000 Pak, kan lebih mahal. Alhamdulillah Pak Haji mau Pak. Mau Pak Haji itu Pak. Jadi 3 hari kemudian barang datang Pak, belum dibongkar barang yang 10 ton tadi. Alhamdulillah beliau udah kasih DP saya lagi 5 juta Pak. Kasih 5 juta. 5 juta lagi. Dengan total pembelanjaan itu hampir 40 juta. Itu. Sementara saya udah di Bogor. Barang yang kemarin 10 ton aja belum dipakai sama beliau Pak. Udah dikasih DP lagi. Kalau dipikir-pikir secara akal memang nggak ketemu Pak, jebol Pak. Iya. Itu loh. Jadi kata orang rumah saya, jangan lupa pegang burungmu katanya. Iya. Jangan lupa pegang Burungmu katanya Pak. apa? Burung Pak. Oh, pegang alat kelamin. Iya. Oh iya. Sebenarnya kami tahu di RDAY itu Pak Haji, cerita yang lucu dulu. Ya. Kenapa kok ceritanya kok nyeleneh macam gini ya gitu. Ya. Kan itu di Facebook itu sepotong-sepotong. Ya. Kalau di YouTube itu kan panjang gitu kan. Kok ceritanya kok macam gini ya. Kok kayaknya jorok ya gitu. Yang pertama-tama. Habis itu sudah nengok di YouTube-nya Pak Haji itu ada orang yang dari Kalimantan itu yang pengusaha
apa gitu 3 orang yang datang ke sini tuh. Itulah kami bilang sama suami Tuhan, kami bilang ya kita coba gitu. Jadi sebenarnya kami pun ya ke sini itu satu ya kemarin dapat kesulitan tuh usaha tuh memang jatuh Pak Haji. Sekarang tuh bisa dibilang nggak ada usaha lagi, baru mau merintis lagi gitu. Balik awal lagi Pak. Terus Ini mau dibacakan. sambil ibu ngomong, saya japri dulu ya. Oke, Iya, oke. Ayo ibu ngomong Baik, aja, Pak Haji, saya japri. bacakan item yang saya siapkan pertanyaannya Pak Haji ya, Pak. Ya. Sampai sini ketemu Pak Haji ngeblank. Pertama, Apa? kita punya Sampai sini catatan ngeblank Pak Haji. Ngeblank. Iya. Emang hilang. udah saya kerja sama Hodam, tolong diblengin. Hilang apa yang mau ditanya gitu hilang. Jadi kami tadi malam pas sholat itu Pak Haji langsung nangis gitu, keluar air mata sendiri. Salah satunya memang sudah ketemu sama anak yatim. Jadi tinggal nunggu, pasti besok bisa ketemu Pak Haji, pasti bisa ketemu Pak Haji. Dan kebetulan dapat kabar katanya Pak Haji ulang tahun. Iya. Alhamdulillah. Ulang tahun hari ini. Iya, jadi selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun. Izin Pak Haji, saya baca Ya. Pak Haji. Pertama, kami punya hajat ke RDAY. Pertama, tadi sudah saya sampaikan, selain silaturahmi kan mengucapkan miladnya Pak Haji dan keluarga serta tim ya kan Pak Haji. Yang kedua, kita punya hajatan ya pasti bisa jadi kaya raya, tajir melintir Pak Haji ya. Seperti kayak tagline-nya Pak Haji. Tanpa harus usaha terlalu ekstra Pak. Artinya tetap kita beraktivitas tapi kerja cerdas lah Pak gitu Pak ya. Yang ketiga, kebetulan usaha kami di 2024 Pak ya, kami di toko yang dilintas itu dibobol maling Pak. Banyak cobaannya. Di 2004 juga di lokasi bangunan kami yang belum siap ini dan pasti siap, itu material kami besi 8, besi 10 itu juga raib. Jadi material bangunan ya Pak Haji. Dan yang memang kalau yang di bangunan yang baru kami bangun ini kan memang kiri kanan lingkungannya memang agak tanda kutip ya Pak ya, tempat KP, KP kanan lokalisasi gitu Pak ya. Itu. KP. Iya. KP itu tempat orang nongkrong gitu. Iya, tempat Kalau di cewek-cewek. sana KP-nya persepsinya beda Pak Haji dengan kita di sini Pak Haji. Oh, bedanya gimana? Ya, ada ayam walinya lah gitu Pak Haji. Ada ayam. Ada ayamnya gitu Pak Haji. Oh iya. Ya gitu. Jadi memang di 2024 ujian itu lumayan Dari 2003. dari 2003 sebenarnya Pak. 2023. 2023. Kafe itu bedanya apa? Kalau kayak karaokean atau apa gitu Iya gitu. memang Sekarang karaoke 12. juga Pak, menyediakan ya miras ya Menyediakan semua lah Pak, semua Pak. oh miras. Ya semua lah di situ. Pijit plus ada gak? Ada. Ada kayaknya. Mau. Terus? Jadi memang tetangga kami ya kiri kanan di lokasi bangunan belum siap tuh ya seperti itu Pak Ji. Itu. Jadi sebenarnya kami dititipi usaha yang pertama itu di Daya Lintas itu kan dulu mitra awalnya Pak dengan Cina Pak ya. Mitra. Nah setelah kepulangan anaknya yang bekerja di salah satu bank di Jakarta, itu anggaplah misal modal awal 100 juta Pak ya, naik omset jadi setengah M lah gitu kan. Yeah. Ternyata kan di sistem itu kok hilang 200 juta Pak, terjadilah Hilang 200 juta. ya sampai bapak dia pun juga agak marah gitu kan di depan saya gitu kan. Nah di situ awal-awal mulai nampak ada apa segala macam gitu kan. Itu jadi singkat cerita asupan daripada mitra kita tadi pun kita udah putus Pak ya. Jadi kita tegak sendiri tapi di bangunan punya dia. Nah kita pun juga ada buka. Dia nggak nyambung, tegak sendiri. Berdiri buka sendiri. Kalau Buka sendiri tegak dia gitu. bayangannya ngaceng. Bukan, berdiri sendiri. Berdiri sendiri Pak. Kita Tanpa udah join. Udah nggak join lagi, udah Ya, nggak join lagi. kalau tegak, ya bukan ngaceng. Dia ngebayangin Makanya ngaceng Pak Haji aja. Markus sesekali ke Jambi Pak. Ya, jadi kita buka sendiri Pak, tegak sendiri tanpa ada subsidi dari mitra kita lagi. Sudah itu kita ada buka cabang Pak ya di daerah kabupaten berbeda. Kalau yang di tempat kami tinggal sekarang ini selain karena benturan kejadian-kejadian itu ya Pak Haji ya, memang kami ada minta pendapat beberapa orang tua. Memang disarankan kami harus keluar segera dari tempat itu Pak. Itu loh gitu. Halo? Bentar, sebentar. Terus? Jadi yang selanjutnya terlunasi semua hutang-hutang yang ada sebisa tanpa ada jual aset sih Pak Haji.
Yang jelas kalau aset yang kami jual ini tujuannya untuk dipindahkan Pak. Yang pertama yang dibilang istri tadi kan memang itu udah tercover juga Pak ya. Makanya kita jual dan ada kepentingan yang boleh dikatakan niat kuat lah. Pertama untuk kesini juga Pak ya. Yang kedua untuk sedikit banyak nutupi lubang yang ada. Kalau untuk rumah yang di kota kabupaten karena tidak ditempati juga, dulu yang kontrak juga nggak beres, makanya rencana mau dijual juga Pak, tapi belum laku Pak. Sampai dengan hari ini Pak, gitu loh. Itu mau kita pindahkan ke wilayah yang sekarang gitu loh Pak. Gitu. Nanti bangun lagi dari awal. Kebetulan bangunan kita udah bangun Pak, cuman belum selesai Pak. Oh. Berhenti gitu. Berhenti Pak, separuh Pak. Itu. Separuh Jadi berjalan. kebetulan bangunan itu di pinggir Sudah jalan tegak. lintas. Mungkin bagi Bapak kecil tapi bagi kami cukup besar, buka 8 meter, panjang 30 meter Pak, 2 pintu Pak. Itu dengan lokasi parkiran lebih kurang 20 meter lah Pak. Gitu. Parkiran. Iya Pak. Jadi yang selanjutnya bisa buka usaha kembali tanpa ada jual aset. Yang saya jual itu Pak, sudah saya bilang tadi, pupuk pestisida, benih. Saya jual jasa juga gitu kan. Terus tidak hanya jualan, tapi dapat untung yang jelas gitu loh Pak. Dapat untung. Ya, dapat untung jelas dan banyak gitu loh Pak. Itu pengertiannya di sini kadang kita jualan secara nota banyak Pak, tapi nota merah Pak. Dan ada memang ya konsumen saya 2 orang. Dia nggak nyambung nota merah sama nota putih. Kalau putih udah tunai. Masih kasbon Pak. Pak Haji Marco masih kasbon dan ada juga yang udah kabur Pak, suaminya meninggal gitu kan. Dan kita juga punya utang juga sama ya produsen-produsen yang supply ke kita gitu loh Pak, yang harus kita lunasi lah, termasuk habis kejadian kebobolan kemalingan itu Pak gitu loh. Nah jadi jualannya laris kembali, terus secara fisik dan mental juga setelah kami mendiami bangunan nanti siang siap yang sudah dibangun nanti siap, mudah-mudahan kami bisa dibantu sama Pak Haji dan Pak Haji Marco serta tim, mental dan fisik kami bisa kuat karena lingkungan seperti tadi gitu loh Pak. Gitu. Dan syukur-syukur bisa memberikan dampak yang positif gitu Pak. Selanjutnya yang kami menjual tadi itu adalah perumahan BTN Pak. Gitu. Hajat selanjutnya dari pengalaman saya sampai dengan hari ini Pak, ketika saya menjalankan usaha, sebelum saya terjun di usaha, di perusahaan juga begitu Pak. Ketika mulai naik posisi, mulai banyak yang dengki dengan berbagai cara. Di 2015 saya pernah mengalami muntah darah, saya medical check up, hasil medical check up tidak ada penyakit Pak. Itu saya udah ngalami itu Pak. Itu. Jadi kalau namanya toko itu buka dari pagi, istri yang di toko kan, saya yang ke lapangan, konsumen yang tetap ke kita, toko tutup, padahal toko buka dibilang tutup. Itu. Padahal saya survei karena saya banyak juga kenal sama toko-toko lain, harga kita lebih melawan Pak. Nah, kita punya kelebihan, bukan kita nyombong tapi itu realnya Pak ya. Kita bisa memberikan edukasi ke konsumen kita, sementara kan rata-rata toko yang ada di Indonesia ini kan hanya sebatas punya modal, tetapi background pendidikan mereka, pengalaman mereka tidak di situ loh Pak. Gitu loh Pak. Itu kan salah satu kelebihan nilai jual kita gitu Pak. Yang selanjutnya kami berharap Pak Haji bisa membantu memberikan doa, mudah-mudahan anak kami yang besar pasti dapat lokasi magang yang terbaik Pak. Insya Allah di bulan 8 ini, kemarin waktu pas pulang kabarnya dapat di Kalimantan Timur kan ya. Itu Kalimantan Timur. Jurusan apa? Agrotek Pak. Oh iya. Di Stiper Pak. Oh iya. Ya itu. Lancar aktivitas magangnya dan dapat prestasi serta selesai wisudanya dengan mudah, dapat pekerjaan dan syukur-syukur dapat posisi yang mantap lah Pak gitu kan. Dan disayang pimpinannya serta anak gadis kami, mudah-mudahan dua-duanya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada Yang Maha Pencipta dan kedua orang tuanya Pak. Ya. Itu loh. Pak, jadi kan tadi saya ditelepon sama tamu RDAY, agamanya non muslim. Iya. Saya bilang terima kasih ya Pak Haji ilmunya. Bener adanya. Cair 10 miliar tanpa kerja. Jadi dia duduk manis, duit datang sendiri.
setiap bulan 10 miliar tunai. Setiap bulan tunai 10 miliar tanpa kerja. Goblok orang kerja. Dulu saya waktu belum tahu ilmunya RDAY, saya bekerja siang malam pagi sore, anak terbengkalai, suami terbengkalai. Nah, sekarang saya tidak. Apa yang dilakukan ibu di usia berapa sekarang? Sekarang saya di usia 50 tahun. Kami 40, Pak. Iya, dia usia 50 tahun. Istri 40, saya 40. Iya, dia usia 50 tahun. Nah, apa yang dilakukan ibu di usia 50 tahun? Duit cair 10 miliar. Saya jaga hati. Kebanyakan tamu RDAI tidak bisa jaga hati. Yang sifat 18 jangan dilanggar. Sekecil apapun. Kepada semua ciptaan Tuhan. Termasuk binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Jangan. Itu yang bikin duit ngejar kita. Yang kata Pak Haji suka nerangin, ngapain ngejar kupu-kupu? Tanam aja taman bunga yang indah. Nanti kupu-kupunya datang. Itu benar. Jadi kita tanam aja Pak Haji di hati kita yang bersih. Kalau sekarang kan enggak Pak. Kita dagang, barang keluar, tapi enggak dibayar. Iya, Pak. Apakah itu namanya dagang? Atau kita jadi pemimpin negeri ini, tapi negeri ini mangkrak. Iya. Ini mangkrak, ini mangkrak. Apa itu namanya pemimpin? Enggak lah. Enggak. Bukan pemimpin. Coba Bapak lihat. Ada nggak? Banyak. Banyak, Pak, contohnya, Pak. Nah mau saya, kalau negara cukupnya besar, kita yang kecil aja dulu. Iya. Saya mau Bapak dan Ibu coba jaga hati yang sifat 18. Yang bisa nilai Bapak dan Ibu, diri Bapak Ibu sendiri dan pasangannya, bukan saya. Karena saya jauh. Iya. Jadi nanti Bapak sifat 18 sama Ibu jangan dilanggar. Dia agamanya bukan Islam, non Muslim. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak. Dia non Muslim. Tapi dia setiap bulan 10 miliar. Nah, intinya apa ilmu RDAY? Bisa dipraktekin ke semua ciptaan Allah, agama apapun itu. Iya. Nah, maksud saya coba sifat 18 Bapak jangan sampai dilanggar yang 18. Itu doang Pak Haji. Itu aja. Saya bilang berapa per bulan Mbak Ibu? 10 miliar Pak Haji. Terima kasih Pak Haji ilmunya. Saya udah praktekin 10 miliar. Tanpa kerja duduk manis aja. Wow. Langsung saya terenyuh. Ketemu bisa gak? Bisa. Ya udah kita makan sate tadi. Makanya pada saat kita mau bayar sate engkel-engkel sama dia. Bos gak usah lah bos. Yang bayar sate gue. Karena cuma 2.000 tusuk murah. Lo mendingan ngasih gue tunai aja. Buat acara besok anak yatim. Sampai bulan Lebaran anak yatim 10 Muharram. Oke. Tunai. Titip tadi buat anak yatim. Nggak gede bos. 1 miliar. 1 miliar tunai. Makanya gue bilang sama supir gue. Bawa tuh masukin ke dalam mobil. Buat acara besok. Gitu. Kita nih bos kalau dapat duit 1 miliar. Ini kru-kru matanya pada melotot. Pada mau keluar bos. Hah? Kok bisa? Bisa lah. Karena kita pada saat tadi saya mau keluar rumah, saya udah colek alat kelamin istri saya. Saya udah colek nenen istri saya. Gitu, istri saya juga colek. Kalau kita kan enggak, tabu. Ya. Kalau dapat duit tunai masa tabu, ngapain? Enggak lah. Nah maksud saya, coba Bapak sama Ibu pulang dari sini, ilmunya RDAY yang satu tadi tuh. Sifat 18 jangan dilanggar. Ke semua ciptaan Allah. Kita kan enggak. Lagi makan ada kucing. Ditendang. Hush, hush, hush. Mana ada. Emang kucing deketin kita. Enggak atas izin Allah. Atas izin Allah. Kita lagi makan ada semut. Langsung dimatiin pakai tisu. Janganlah. Tinggal pesen aja. Bos, gula pasir dong bos. Berapa sekilo? Taruhlah 30.000 atau berapa. Kasih aja pakai sendok. Udah dimakan. Kucing, ikan kembung dong bos. 1, ada berapa kucing? 3.
3 ya bos, paling 20.000, udah kasih makan kita, dia makan. Jiwanya seperti itu. Kita kadang enggak Pak. Jangankan ke kucing, ke sesama manusia aja kadang kita egois. Sesama manusia kita kadang egois. Yang merasa orang itu tidak menguntungkan kita, mana mau kita gabung sama dia. Nggak mau, janganlah. Apa artinya kita bantu? Nggak ada uangnya, nggak masalah. Yang penting kita bisa ngobrol. Nah, coba ibu sama bapak berdua hindarin egois. Kemana aja? Dalam segala hal ya Pak. Dalam segala hal. Kita ini kan kadang egois. Egoisnya juara 1 dah kita. Apalagi kalau kita udah tahu ilmu itu aja. Udah. Kita yang paling menang, kita yang paling jago, kita yang paling pintar. Padahal kata Allah, justru di situ nanti kamu jadi terpuruk. Janganlah. Udah aja pakai ilmu orang Jawa, legowo, lapang dada. Nah, jadi bos harus legowo, lapang dada. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi intinya dari pembicaraan ini apa Pak Haji? Saya nggak mau ngebahas ABC kelamaan. Saya maunya sifat 18 nggak boleh ada. 1 sampai 18 nggak boleh ada. Di mana Pak Haji? Baca aja di kertas sendiri. Kalau diterangin terlalu lama. Buat apa juga diterangin? Karena itu gampang kok. Sifat 18 karena itu sifat setan. Tapi kita malah pelihara sih. Sifat setan kita empong-empong. Terutama apa? Mikir. Kamu jangan keluar dari otak gue ya. Lu mikir terus ya. Oh goblok. Janganlah. Sama apa? Ngeluh. Kamu jangan keluar dari hati kita ya. Kita biar sejalan ya. Ngeluh. Kok ngeluh? Kamu jangan keluar dari saya ya. Kita kan ahli komen. Komen. Reoni SD komen. WhatsApp grup SMP komen. WhatsApp grup SMA komen. Enggak lah. Orang mau nulis apa kita baca aja. Jangan komen. Ini kan komen. Lihat TikTok komen. Aduh. Lihat YouTube komen. Lihat Facebook komen. Enggak lah. Enggak boleh. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Kita enggak komen. Coba Bapak lihat. Orang yang hobinya komen di TikTok. Orang yang hobinya komen. Jelek-jelekin orang di TikTok. Bapak lihat deh. Hidupnya susah. Pak Haji aku enggak susah. Mana? Lo lihat hidup lo susah. Rumah lo enggak kurang dari tipe 21. Enggak lebih dari tipe 36. Enggak lebih dari tipe 45. Emang ada rumah segitu? Enggak ada lah. Rumah tuh 1000 meter. Minimal 700 meter. Rumah lu berapa ya? 700 meter. Masa rumah tipe 36, 4, 21. Nggak mau. Hilangin sifat 18. Siapa aja? Gitu. Kira-kira coba Bapak lihat. Dari sifat 18, bisa gak tuh dihilangin tuh? Ada berapa sifat tuh yang masih nempel di Bapak kalau saya boleh tahu? Dari 18 sifat. Yang dikomen sama orang rumah ya murung Pak. Murung Pak. Apa? Murung Pak, murung. Murung. Ya, Sekarang gede murung apa gede hajat? gede hajat Pak. Jangan. Ya. Coba ada berapa tuh sifat 18 kalau boleh tahu yang ada di Bapak? Kalau sekarang ya paling dijengkel lah Pak ya. Jengkel. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Hajat Pak. Ya iya. Jadi Jadi ada berapa sifat tuh dari 18 sifat yang masih ada di hati Bapak? insya Allah nggak ada lagi lah Pak. Hah? Masa nggak ada lagi? Ya udah jalanin loh Pak masalahnya. Ah, Kalau nggak misalnya masih ngelengket semua, saya rasa nggak akan kabul loh Pak. iya, maunya Bisa. saya jangan ada, bisa gak? Insya Allah bisa. Pak. Satu pun. Insya Allah bisa. Ya, di bulan Juli ini, Insya di Allah. hari ulang tahun saya di bulan Juli ini, kalau bisa semua tidak boleh ada sifat 18 karena ini hari Ulang tahun Pak. iya ulang tahun saya. Hadiahnya saya cuma minta itu tuh. Sifat 18 jangan dilanggar. Bapak nggak usah kasih hadiah, hadiahnya itu aja. Karena kalau Bapak nanti terkabul dan sukses, yang nikmatin hasilnya 10 miliar, Bapak dan Ibu bukan saya. Saya hanya punya tabungan 1 poin di akhirat.
Dunia kan saya udah dapat. Mobil saya udah pakai Velfire Alphard. Mobil saya udah pakai Land Cruiser. Mobil saya udah pakai Hummer. Mobil udah pakai Rubicon. Nah, saya cari tabungan satu poin akhirat dengan itu. Jadi saya dipaksa nih Pak Haji. Sifat 18. Saya paksa. Harus saya paksa. Nanti Bapak nyesal seumur hidup. Kok nyesal seumur hidup? Lah kan nanti pada saat nanti meninggal. Itu kan ngikut. Jengkel masuk ke dalam. Bawel masuk ke dalam. Cemburu Pak Haji. Iya cemburu. Pak, kalau boleh tahu yang dicemburuin dari ibu apa kalau saya boleh tahu coba? Muka pas-pasan. Kalau muka pas-pasan nggak mungkin saya pilih jadi istri Pak. Iya. Tentu ada yang lebihnya Pak. Itu. Kalau yang cantik banyak Pak. Ya. Tapi kan yang saya eksekusi jadi istri kan cuma beliau. Berarti kan dia yang paling lebih cantik. Iya. Itu kan Pak. Tapi Bapak nggak boleh cemburunya ditunjukin ke istri, nggak boleh. Boleh cemburu, tapi nggak boleh ditunjukin. Dalam arti kata dikukung, dikekang, nggak boleh. Harus dikasih kebebasan, keleluasaan. Ini caranya, ini jalannya. Ini caranya, ini jalannya. Biar istri nanti gembira. Siap Haji. Kalau suami cemburu sama istri, bisa gak kecemburuannya tidak boleh ditunjukkan dengan cara dikekang, dibatasin, gak boleh. Tapi dengan dikasih emas, aku setuju. Berlian. Memang itu yang dimau dia Pak Haji. Iya, sebenarnya ibu sama saya udah kontak hati. Tolong dong sindir laki gue tuh. Iya Pak Haji. Laki gue tuh nggak ngerti. Kasih Pak, emas. Istri tuh kalau dikasih emas Pak, senengnya luar biasa. Berlian. Jangan dikasih emas. Tambah banyak PR saya jadinya Pak Haji ya. Iya. Ini dikasihnya malah warning. Kamu nggak boleh jauh-jauh ya dari saya. Kamu kalau kemana-mana mesti sama saya ya. Itu namanya bukan. Udah kebaca semua sama Pak Haji. Pak Haji. Iya. Tapi harus dikasih emas. Minimal 100 gram. Tiap bulan. Buat istri tercinta nih emas 100 gram. Biar dia senang. Ceria. Gitu. Soalnya kalau istri dikasih emas, itu tandanya suaminya memuliakan istrinya. Gitu. Pak Haji kalau nggak bisa 100 gram, 10 gram. Kalau memang nggak bisa 10 gram, 1 gram. Kalau nggak bisa, beli itu kertas kuningan. Digosok. Apa bungkus rokok Pak Haji? Timah rokok. Malampir. Sama siapa? Nih saya kenalin Malampir. Usianya 16 tahun. Ini buat cemilan. Ini di sini nggak ada. Ini nggak ada. Adanya di mana? Ini dari Taiwan. Taiwan. Makanan. Bukannya gimana coba? Ini cemilan Pak. Gimana? Ini tinggal dibuka. Oh iya. Ya. Udah ya Pak, saya pulang ya Pak. Tunggu dong. Sampai malam kan anak yatim lagi lebaran ulang tahun saya. Itu saya nggak tahu. Di sini. Joget dulu. Joget. Ini umurnya 16 tahun. Iya Pak Haji. Coba. Agamanya Buddha. Agamanya apa? Buddha. Tapi dia praktekin ilmu RDI luar biasa. Luar biasa. Waktu dia datang alat kelaminnya lebar. Dia praktekin ilmu RDI sekarang udah mengecil. Sekarang umurnya 61. Umurnya berapa ya? Umurnya 58. Bukan 61. Berapa ya? 58. Usia 58 Pak. Bayangin. Tua muka lo, tapi alat kelamin lo masih 16 tahun. Gue kemarin periksa ke lab, lo tinggal ngambil sertifikatnya ya di Sukopindo. Dia luar biasa. Bos, lo hibur anak-anak bisa gak biar anak-anak lihat kamu ketawa? Bisa gak? Bisa. Jadi badut. Joget. Kalau ngajarin Mandarin masih oke nih.
Anak-anak ngajarin Mandarin yang ada ibunya. Ya. Minta uang Cina. Oh iya. Apa yang mau tanya? Oh iya boleh. Tadi ajarin ya. Ibu yatim aja mau gimana? Lo ajarin Mandarin nanti gue kirim ke. Nggak nyambung ya. Blow on ibu yatim ya. Ibu yatim maunya dikawinin sama kameramen. Kameramen bininya 5. Oh iya, Bapak sering bilang terus di YouTube itu, Pak. Iya bininya 5. Ini mau kawin lagi langsung ke 7. Kan gue larang. Janganlah langsung kawinnya ke 6 aja. Nggak mau, gue mau loncat yang ke 7. Lah ini pada ibu-ibu yatim pada protes. Pak Haji kok saya nggak kepilih kata gitu. Loncat langsung ke 7. Apa kelebihannya, Pak Haji? Hah? Apa kelebihannya kok bisa? Ala lo ke atas dulu. Haji Marco, tolong bentar. Tuntunnya ke atas dulu bentar. Suruh makan dulu bentar. Kedang. Tuntun dulu, suruh makan dulu. Pak, nanti saya bawa pos Cina ya. Iya. Yang transit saya. Ya. Makan dulu ke atas, temenin Haji Marco. Makasih ya Pak. Ya. Tuntun Haji Marco. Bajunya kebuka. Tuntun. Haji Marco umurnya berapa ya? 58. Haji Marco umurnya 58. Lo mah 58. Ya ya oke oke. Makasih ya Pak. Dia agamanya Buddha, tapi dia mau lo tahajud. Mau tahajud ya, Pak? Mau. Walaupun pakai mukenanya tadi dipakein anak yatim. Didandanin. Dirapihin. Pakai sarung. Lucu anak. Tapi hajatnya terkabul semua. Dia kalau kena pemeriksaan imigrasi lolos terus. Pakai ilmu. Oh, dia. Gak pernah. Teman-temannya ketangkap, dia gak pernah ketangkap. Lolos. Jadi maunya saya gini Pak. Kenapa tadi saya maksain? Bos, kalau bisa cair 10 miliar. Kalau bisa ngasih anak yatim 1 miliar buat makan-makan sampai besok acara 10 Muharram. Apa? Buat bikin panggung. Buat bikin ini, buat bikin ini. Banyak kan lah 10 miliar. Gak apa-apa biar seneng. Gak taunya dia cuman 1. Hatinya bersih. Nah Bapak bisa gak tuh hatinya bersih? Caranya hati bersih apa sih Pak Haji? Semua orang, apakah orang dekat apa orang jauh, kalau dekat Bapak bawaannya nyaman. Tuh hatinya bersih. Terutama apa? Istri. Nyaman bener dekat Bapak. Nyaman. Walaupun Bapak cuman janji ya. Yang besok bulan depan saya beliin 100 gram. Iya. Tapi kan Bapak ngomongnya 100 gram. Nggak bicara emas kan? Iya. Gram kan nanti bisa beliin bawang, cabe. Iya. Bagus juga politik Bapak ini pakai. Masuk juga Pak politik Bapak. Saya ngikutin kameramen Pak. Kan 5 istrinya ditipu semua sama dia. Berarti 500 gram ya Pak? 500 gram. Tapi berarti mungkin kameramen ini pakai ilmu orang Palembang kali Pak. Iya. Orang Palembang dipakainya Pak. Ya, apa tuh? Kata teman saya orang Batu Raja, Ya. kalau mau masuk surga gampang, banyak istri katanya, banyak doakan katanya kan Pak. Iya. Pakai dia Pak. Iya. Kalau saya nggak usah Pak, nggak usah Pak. Satu Pak. aja lah Satu ya. Pak. Ya. Satu aja Pak. Jadi intinya gitu Pak. Bikin istri kita senang, bahagia, gembira. Nah, tinggal Bapak paksain seperti tamu saya yang penghasilannya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin. Di usia 50 tahun. Dia cuman hatinya bersih aja. Hatinya bersih. Duit datang sendiri. Dulu dia pontang-panting cari uang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Pontang-panting. Nah, sekarang dia nggak, duduk manis aja. Makanya tadi kita ngobrol. Enak bener sambil ngobrol. Apa yang dilakukan bos? Saya hanya jaga hati Pak Haji. Hati yang bersih. Karena kalau hati bersih, yang tadinya barang burem dengan hati yang bersih, dia pergi. Jadi orang kalau ngeliatin dia, menghormati dia, sayang sama dia, sopan sama dia. Makanya saya bilang tadi tukang sate. Tukang sate sama ibu seneng bener. Alhamdulillah Pak Haji. Oh hati bersih beda. Duit datang sendiri. Bener kata kita nerangin. Tanam bunga di taman, kupu-kupu pada datang. Kumbang pada datang. Semua pada datang. Bahkan kita juga pada ngeliat orang lewat aja seneng.
Ih, kembangnya bagus-bagus ya. Tuh, udah muji. Di mana? Pupuknya apa? Beli bibitnya di mana? Ini gimana? Wow. Ini yang namanya sifat 18. Kita harus jaga. Nah, gitu. Nggak usah kita harus cari modal. Ngajuin KUR. Ngajuin UMKM. Nggak usah Pak, buat apa? Yang ada Bank kan awalnya nawarin pinjaman. Tapi setelah kita pakai sebulan dia udah langsung nagih. Orang kita belum produktif udah harus nyicil. Pertama, besok bulan kedua nyicil. Kalau sampai kita nggak bayar, didatengin timnya. Apa itu bank bener pemerintah gitu? Enggak lah. Untung ya buat dia lah. Nggak ada buat kita. Nah, udahlah jangan diotak-atik itu urusan pemerintah. Kita nggak mau jaga jarak sama dia. Yang penting diri kita sendiri aja. Sifat 18. Begitu. Pelan-pelan. Harus dijaga. Terus apa lagi bos? Jadi sebelum saya kemarin mengalami yang saya sama konsumen Pak Haji itu Pak Haji. Nah, jadi ada salah seorang manajer di perusahaan perkebunan sawit. Itu udah pesan barang Pak Haji. Iya. Pupuk ya. Barangnya Nilainya sudah lumayan. Sudah datang Pak Haji. Paling tinggal berapa menit lagi sampai lokasi. Dibatalin Pak Haji. Kenapa dia batalin? Karena Bapak berharap. Nggak boleh? Iya. Nggak boleh. Itu sifat 18 Itu berharap. aja masalahnya, Pak Haji, ya. Hah? Di situ kenanya ya Pak Haji. Iya dong, bos. Allah tuh nanti tidak mau dituntut sama umatnya. Makanya dia batasin pakai pagar. Allah, kenapa kemarin udah mau datang 10 menit lagi mau sampai, kenapa dia belok? Langsung Allah punya alasannya. Karena Allah berharap. Oh iya. Nggak boleh bos. Lu tuh berharapnya cuma satu. Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bos, ngapain kita berharap? Kita suka berharap dari proyek pemerintah. Pada saat dikerjain. Kenapa? Kena Kejaksaan Agung, kena KPK. Itu proyek bukan dikerjain malah untung malah apa? Buntung. Emang ada? Banyak bos. Lo lihat proyek-proyek pemerintah yang mangkrak. Karena apa? Karena berharap. Janganlah. Lo mau datang syukur, nggak datang kebangetan. Berarti terkait dengan yang penawarannya akan ditawarkan ke saya untuk di salah satu PT perkebunan. Lo kan pada saat bikin penawaran berharap. Iya. Berharap dapat, berharap ditunjuk. Nggak boleh lah bos. Tapi sebatas kita kunjungan silaturahmi ke sama yang punya. Berharap gak lo? Berharap. Berharap jadi juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Bos, kita anak yatim punya lahan. Nggak pernah gue berharap ada seseorang konsultan pertanian datang ke RDI. Nggak pernah. Udah aja gue jalanin, tanam pakcong, belilah alpukat aligator 100 pohon atau 1000 pohon, rambutan 1000 pohon. Nggak pernah gue. Lo datang sekarang, iya betul? Ngapain? Kayak contoh, nih gue bikin program anak yatim buat tamu-tamu biar hajatnya terkabul. Karena gue lihat hampir tamu-tamu yang pada terkabul, yang pada udah kekah. Makanya gue paksain tamu-tamu harus kekah. Yang belum kekah harus kekah, paksain. Nah, alhamdulillah, gimana caranya biar kambing gue berkembang? Ada aja tuh tamu RDI tukang kambing, konsultan kambing. Oh ini jalannya. Kedua, setiap tahun, setiap Jumat gue potong sapi. Setiap Jumat gue beli sapi yang bobotnya 1 ton. Gimana caranya? Alhamdulillah ada orang konsultan ke sini, Pak Haji nggak usah penggemukan, breeding. Gue breeding bos udah 4 tahun nih. Udah jalan 4 tahun, mau 5 tahun. Sekarang anaknya banyak banget tuh. Jadi gue udah setahun udah nggak beli anakan lah, udah nggak beli bahan, udah nggak beli bibit. Udah ada. Nah nanamnya namanya ternak halal. Makan dari rumput yang ditanam sendiri. Jadi gue nanam pakcong sendiri, nanam odot sendiri. Jadi gue namanya ternak halal. Makan dari rumput yang ditanam sendiri. Karena kebanyakan di Indonesia dia peternakan tapi pada ngambil rumputnya orang, sawah orang diarit.
Kalau Sawah ditaruh di orang dalam, diarit, ya, tanpa ada izin pula, Pak. tanpa izin pula. Diarit, namanya Karena di areal yang bangunan kami belum siap itu Pak Ji ya. ya. Itu pernah ada orang ngarit pas habis kejadian kehilangan besi itu loh Pak Ji. Iya, Jadi saya kan emosi Pak Ji. iya. Saya nggak ada ngomong, saya di belakang habis nebas ya kan. Karena semak. Itu jengkel gak? Iya. Iya. Gede jengkel apa gede hajat? Ya dia Gede jengkelnya Pak Haji. dia ngomong nggak keruan gitu Pak Haji kan. Ini orang saya nggak kenal. Bos, sekarang itu besi hilang taruhlah nilainya 10 juta. Iya. Tapi kan hajat lo 10 miliar. Iya, Harus Pak lo Haji. jangan. Iya Pak Haji. Bos, anak yatim gua aja nih, anak yatim gua banyak. Dibajak orang nih bos. Yang bajak kan tamu gue kayak lu nih. Bajak anak yatim gue. Dia ambil. Apa gue marah? Enggak lah. Bis gimana? Emang dia mau bikin kayak RDAY? Ustadznya diambil 2. Sekarang dia bikin. Apa gue marah? Enggak lah. Supirnya diambil lagi 4. Dan bacaannya sama sama gue. Maunya gue bacaannya bikin aja yang beda. Masa nggak bisa menciptakan bacaan, doanya beda. Doanya sama. Doanya apa? Doanya apa jajak? Wih, gue bilang kesini sama. Udah gitu ngundang tamu-tamu RDAY ngaji di tempatnya dia. Coba bayangin bos. Marah gak gue? Enggak lah. Buat apa? Sebagai kompetitor lah gitu Pak ya. Kompetitor. Dia TikTok tiap hari, YouTube tiap hari. Ngundang. Buat tamu-tamu RDAY nggak usah ke Pak Haji kata gitu. Ke saya aja. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kan dia dulu kan pernah kasus, pernah problem, pernah istilahnya pernah itu berobat ke sini. Masa berobat sama dia? Nggak mau lah. Iya. Ke gurunya lah pasti Tapi lah. banyak bersyukur lah Pak Haji. Iya. Kami juga tidak transfer dana yang 10 juta itu langsung ya. Setelah Datang aja. begitu datang Iya. tunjukkan sama istri nomor HP ternyata bukan dari pihak RDAY. Iya. Banyak bos yang pada bikin. Dan yang bikin siapa bos? Tamunya RDAY. Iya, Di Pak. Facebook, Iya. di TikTok, di snack video, di Twitter dia bikin. Konfirmasi sama Pak Sopian. Pak Sopian Ustadz, sama Pak Dadan. Dadan kan. Ini bukan nomor HP di sini. Iya. Pak katanya kan. Untung kita nggak transfer. Jangan. Pokoknya jangan transfer bos. Mendingan lo datang dulu, Ya. lihat dulu di sini. Karena banyak tamu RDAY yang bikin kayak kita gitu, sama. Bahkan anak yatim kita dipakai. Suruh sedekahnya di situ ya beda lah bos. Beda lah. Dia kan dulu pernah problem, pernah kasus, pernah apa. Datang ke RDAY berobat. Sekarang dia baru ya udah saya bilang nggak apa-apa. sembuh dari penyakitnya malah buka ya Pak Iya Haji. buka. Mau nyaingi guru. Dan nggak satu bos. Dan nggak satu orang. Suami istri. Sama kong kali kong. Dia di YouTube. Tamunya Pak Haji lari kemana? Lari ke Facebook. Masuk dia di Facebook. Tamunya Pak Haji lari kemana? Ke snack video. Dia masuk ke snack video. Iya. Tamunya Pak Haji malah lari kemana? Ke TikTok. Dia lari ke TikTok. Jangan ke Pak Haji. Pak Haji itu aliran sesat katanya gitu. Kenapa? Masa Pak Haji ngeremes alat kelamin buat salaman sama partnernya. Itu kan ilmu nenek kita zaman dulu. Ilmu kan kearifan lokal kayak zaman dulu nih. Kita kejedot. Iya. Kan diuyak pakai rambut mama kita biar nggak benjol. Apa itu aliran sesat? Enggak lah. Itu ilmu zaman dulu. Tapi Terus kita kami- kenyang. Kami pakai kemarin ke Pak Haji. Kebetulan nih ada orang datang nagih hutang. Dia nggak ada di rumah Pak Haji. Kami sendirian di rumah. Mana rumah itu kan yang kami tempati sekarang tuh nggak ada tetangga Pak Haji. Kebun. Kalau istilah nguji nyali di situ memang bagus lah di situ. Pak Gitu. Bangkok ini betul kuat lah. Ini aja nih nyalinya gede nih nyalinya Haji Marco. Nggak kuat. Haji Marco nyalinya gede. Yang Orang gimana lewat mau aja. kuat, orang beruangnya masih ada kok. Orang lewat Iya. aja jarang Pak Haji. Orang lewat aja jarang gitu kan. Tetangga nggak ada. Sekali sudah jam 8 malam berdua datang laki-laki. Mau nggak kami buka macam mana? Nanti seakan-akan kami menghindar, udah bismillah aja gitu kan. Nah kami ingat nih dari ilmu Pak Haji kan, bismillah aja lah kami pakai lah kayak gitu. Kami pegang untuk salaman. Iya, Habis itu remes kami- alat kelamin kita dulu. Iya, pas dia sebelum masuk tuh kan, bismillah aja buka pintu, habis itu kami remes, habis itu kami salaman. Nurut, manut, katut, Iya. sama apapun yang ku bilang Iya. gitu kan.
Habis itu sudah dia masuk duduk kan, kami bilang lah suami nggak ada di rumah, mau minum apa, mau bikin kopi biar kami bikinkan, nggak usah air putih aja, air hangat. Oh ya tunggu, jadi air minum itu Bismillah juga kami bikin juga macam gitu. Iya betul. Udah Bismillah aja lah Pak Iya. Haji. Kan takut Pak Haji. Iya. Seandainya kami diapa-apain pun Iya. di situ tuh nggak ada yang nolong. Iya. Dia pulang sudah jam 11 malam Pak Haji. Iya. Nah, jadi udah Bismillah aja gitu. Dia pulang itu udah jam 9 lewat orang itu pulang karena sambil nunggu kan nggak ketemu juga gitu. Ya semarah-marahnya dia masih bisa mereda, masih bisa mereda. Jadi apa yang kami bilang itu alhamdulillah gitu diturut lah gitu. Ya. Jadi kami bilang ini alhamdulillah rupanya manjur juga ya gitu. Iya Nggak manjur. usah jauh-jauh Pak Haji, Ya. kemarin sampai sini aja kan saya nanya tuh sama Pak Sopyan Pak Dadan tuh kan. Ya. Memang di situ kan tertera istirahat kan. Iya. Jadi saya entah kenapa di inisiatif, coba awak yang nanya sama Pak Dadan. Dilayani Pak Haji, sini dilayani Pak Haji. Oh ya? Iya. Iya. Kata Iya. Pak Sopyan gini, nanti aja habis Isa katanya. Jadi gitu aja dia kan. datang suami, coba awak karena perempuan ngomong. Jadi maaf Pak Ustadz, kami numpang Kenapa nanya, ngobrol? kami bilang gitu kan. Iya. Kami baru sampai nih, kami dari Sumatera, kami dari Jambi. Jadi kami datang ke sini nih, kami nggak tahu mau apa, mau ngapa, kami nggak tahu. Terus mau kami nginap di mana juga kami nggak tahu, kami bilang gitu. Kalau seandainya kami nginap di sini boleh enggak Pak? Oh boleh katanya gitu kan. Kalau mau nanya-nanya nanti panjang lebar abis Isya, iya kami bilang gitu. Terus kami bilang lah, kami tunjukkan yang mau bayaran 10 juta tadi Iya, kan. sedekah. Sedekah 10 juta tuh. Terus kami tunjukkan dari HP, benar gak ini nomor di sini? Bukan katanya, karena dia dikirim barcode Pak Haji, Iya. dikirim barcode. Terus kami bilang sama orang yang kan karena logonya tuh logo RDAY. RDAY. Semua logo RDAY. Iya. Di YouTube, di Snap Video semuanya RDAY kan. Jadi Iya. kan percaya aja Itu tamu RDAY bos, suami istri. Penipu, bikin kayak kita juga. Dia itu kan ada itu yang punya Pak Haji itu dibagikan Iya. videonya tuh. Iya. Habis itu terus nomor HP-nya itu dicantumkan katanya itu punya orang sini gitu. Iya. Nah, jadi gitu kami klik sudah kan terdaftar gitu. Terus kami nanya-nanya apa segala macam. Terus yang kami pentingkan tuh cuman alamat. Iya. Setelah alamat RDAY rumah Kandang B. rumah doa itu kan ada di YouTube. Sudahlah kami ikuti itu gitu. Udah percaya aja berarti ini sudah terdaftar gitu kan. Iya. Terus dia tanya macam mana katanya, mau transfer katanya. Terus bisa juga biaya antar jemput katanya gitu kan. Iya. Jadi kami tanya karena kami ada nengok masnya satu lagi tuh yang Ya, sering- Regi. yang sering live juga kan. Kami pernah nengok dia itu jemput yang tamu dari Malaysia tuh. Apa mas itu ya, tapi sudahlah, biarlah naik Grab aja gitu. Sekali sampai sini bukan katanya, alhamdulillah. Memang uang itu memang ditujukan ke sini, ya memang Iya. harus ke sini mungkin gitu. Jadi syukur alhamdulillah gitu aja. Iya, coba bayangin bos. Tamu RDAY, suami istri bikin kayak RDAY. YouTube-nya RDAY. Dipotong. Semuanya dipotong-potong atau Potong-potong istilahnya semua nomor HP-nya dia Iya. diganti, rekeningnya dia. Iya. Transfernya ke dia, sedekah ke dia. Kan kasihan pas sampai di sini. Iya. Kok aku selama ini kok transfernya ke sana? Udah nggak apa-apa, jangan diseselin. Yang penting kan kamu udah ketemu di sini. Ya udah jalanin. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti nanti Allah ganti. Coba praktekin aja. Saya bilang gitu. Soalnya Istri saya empuk bos. sangat senang Pak Haji. Ya. Alhamdulillah udah bisa sampai Bisa kesini ya. Bisa Apalagi kesini. besok hari Sabtu, bos datang lihat jam 7 pagi. Testimoni Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Nggak apa-apa. Bos minimal 10. Nggak apa-apa kami pulang sering di sini Pak Haji. Nginep di sini, saya siapin penginapannya gratis di atas. Boleh boleh Pak Haji. Boleh gratis. Nanti kan besok hari Rebo. Iya. Bos nanti sama Bapak lihat ke pertaniannya anak yatim, lihat. Bos nanti kasih masukan ide apa, bikin ini. Iya. Oh, nanti tak panen berapa? Padi. Oh, 5 ton. Padahal kalau ini bisa 6 ton, bisa 7 ton. Nanti bos kasih masukan. Itu namanya sedekah profesi. Iya. Sedekah profesi. Nah, kan Bapak ini kan sedekah profesi. Udah 5 tahun. Waktu dia datang ke sini utangnya 100 miliar. Dia sedekah profesi udah jalan 5 tahun. Sekarang utangnya tinggal 2 miliar.
Nah, nanti bagus sedekah profesi. Siap Pak Haji. Ajarin kita. Siap. Oh, ini bagusnya Pak Haji di pinggir-pinggir buat nguatin tanah yang longsor. Pakai pinang. Coba ditanemin ini Pak Haji. Ah, nanti tanaman ini kalau saya nggak ada ya udah. Oh, saya ada tanaman ini Pak Haji ini. Berapa harganya? Oh, harganya misalkan satu batang 50.000. Ah, berapa kita keperluannya? Oh, 1.000 pohon. Oh, 2.000 pohon. Kita beli. Kan kita kirim punya udah truk sampai sendiri. Kalimantan loh, Hah? Pak Haji. Kita kirim benih udah sampai ke Kalimantan, Sulawesi udah. Ya nggak apa-apa. Nanti kita kan bos konsultasinya nanti lihat. Iya, Pak Haji. Daripada tanahnya longsor, Iya, satu kenapa itu. nggak buat penguatnya pakai tanah ini Pak Haji? Iya, Pak Haji. Ah, ini tanaman apa? Pete. Oh, tanaman apa? Pinang. Oh, tanaman ini. Nah, bos konsultasinya. Nah, selama bos besok Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Minggu Lebaran anak yatim. Hampir 100% orang yang usap kepalanya anak yatim kurung, usap kepalanya anak yatim kurung, hampir 100% hajatnya terkabul. Paksain besok lo malam Minggu sama Minggu usap kepalanya anak yatim kurung. Anak yatim kurung masih kecil-kecil bos, masih digendong. Oh, sedikit Pak Haji. Masih, ya kan anak ditinggal bapaknya meninggal waktu itu masih dalam perut ibunya. Kecil-kecil ada 120 anak. Nanti bos usap hari Minggu, manjur. Siap Pak Haji. Karena momennya memang 10 Muharram, Lebaran anak yatim. Daripada bos nyari anak yatim kurung di Jambi susah, kan di sini kita banyak. Ya artinya kan Paksain. kami selesaikan dulu kan aktivitas di sini Pak Haji. Ya, Ya selesai di sini mungkin salah kami ke Subang dulu. Pak. Subang ya, Ya nyekar di sana. mungkin Nyekar. Sehabis di sana mungkin kami mutar ke Jogja Pak Haji. Boleh nengokin anak Nah, ya. Kalau lah Kalau itu terkejar ini masalahnya ini tanggal 10 udah masuk di pondok pesantren Pak Haji. Oh iya. Yang perempuan ini gitu loh. Ya kasihan pula kalau nggak dilihat kan sekalian Iya. kan ibunya baru sekali ini sama adiknya ke Jawa kan gitu kan. Iya, iya, iya. Itu memang hajat awalnya memang yang besarnya memang ke RDAY Pak Haji gitu kan. Gitu. Nggak tahu Pak Haji Nanti kok di nyelak- sini, Ya. bos kan nginep di sini, Siap, Pak. di penginapan. Ya. Setiap malam bos tahajud bersama anak yatim. Salah Pak Haji. Ya besok nih malam Kemis, Iya. tahajud nih. Ini kan sekarang malam Rebo, malam Kemis, tar malam. Iya. Nanti malam Jumat 100 anak yatim ikut tahajud lagi. Iya. Nanti malam Sabtu ikut tahajud lagi. Nanti malam Minggu kan 10 Muharram Lebaran anak yatim ikut tahajud lagi. Kesempatan bos, Siap Pak Haji. sakral bos, manjur. Pokoknya yang paling sakral adalah hari malam Minggu, Minggu pagi karena tuh Lebaran anak yatim. Bos senang-senang ijab, bikin dia senang. Apa aja bos lihat. Siap Pak Haji. Tapi intinya hari ini yang datang sekarang, saya mau bos sama istri nggak boleh punya sifat 18. Salah satunya apa? Nggak boleh berharap. Insya Allah. Setiap bikin penawaran nggak boleh berharap. Iya, insya Allah. Bikin penawaran nggak masalah, yang penting gak usah berharap Pak Haji. Nggak boleh. Nggak boleh berharap. Contohnya nih, besok pagi lo datang ke tanahnya yang mau dilihat. Lo nggak boleh berharap. Berharap dapat pahala. Iya. Berharap nggak boleh. Itu udah pasti dia udah pasti dapat pahalanya bos. Kayak gue nih ngajarin lo, nggak boleh berharap gue. Berharap lo nanti bakal terkabul cair 10 miliar nggak mau gue. Kenapa? Itu udah pasti terkabul, ngapain berharap? Nah udah yang penting gue jalanin. Nanti lo pagi-pagi jam 6 ke lokasi, karena kan gede jam 1 di sini motivasi tamu. Siap Pak Haji. Nah lo paksain besok Kemis. Kalau sekarang Pak Haji, sekarang lo gabung sama anak-anak ke atas, lihat anak-anak makan, seneng lari-lari. Oh ini dunia anak-anak yang nggak punya bapak ya. Alhamdulillah gue bersyukur masih sehat, bisa dampingin putri gue sama putra gue. Terima kasih Allah dibanding gue ngeliat anak-anak kecil-kecil tuh udah nggak punya bapak. Tapi dia ceria, gitu. Nah nih kelemahan ini bos. Banyak tamu RDAY yang nyontek ilmu RDAY tapi nggak nyontek paste. Apa tuh? Anak yatim gue dibawa, harusnya pulang pergi biar dia tidur sama emaknya. Dia dipaksa suruh tidur di rumahnya tamu gue. Nggak boleh, nggak boleh. Bos lihat dia panti asuhan. Anak yatimnya tinggal di panti-panti. Beda sama anak yatim yang pulang pergi, yang tidur sama emaknya. Ibarat ini ayam kampung. Kalau kita tinggal di situ seperti ayam negeri. Jadi ringkih.
hajat kita jadi lemot. Ngapain? Mendingan pakai ini aja ya yatim kampung. Yang lari-lari sama teman-temannya SD pagi-pagi, siang-siang dia ngaji kemari, malam dikelonin sama emaknya. Kan kita udah misahin sama emaknya, nggak boleh, nggak boleh. Kan Allah yang berhak misahin sama bapaknya. Udah Allah pisahin, maksud kita misahin lagi sama emaknya. Ketemunya seminggu sekali, nggak boleh dong. Di situ yang bikin usaha kita jadi hancur. Di situ yang bikin usaha kita jadi terpuruk. Di situ yang bikin usaha kita jadi kasus, jadi kriminal. Padahal tadinya kita enggak. Ya karena kita misahin sama emaknya. Jadi dia ketemu emaknya seminggu sekali. Nggak boleh, nggak boleh. Harusnya dia biarin aja sama emaknya. Biarin. Kalau kita mau nyantunin ya manggil. Tapi kebanyakan orang salah kaprah. Dipisahin. Orang Allah yang bisa misahin kan cuma Allah doang. Kita misahin. Nggak boleh, nggak boleh. Makanya gue anak yatim antar jemput bos. Biayanya gede. Bensinnya gede. Nggak apa-apa, rezeki nggak bakal ketukar. Ini kayak tadi kan orang ngasih duit 1 M. Barusan. Kalau dibeliin bensin kali, nggak habis kali setahun. Nggak habis Pak Haji. Nah maksud gue, lu nggak boleh perhitungan. Siap. Kadang kita suka perhitungan, nggak boleh. Bisa? Bisa Pak Haji. Cair 10 M ya? Iya Pak Haji. Pasti ya, siapin penginapan di atas. Biar tidurnya bertiga. Iya kalau di sini nggak muat. Tidurnya kecil, di atas lega. Lo penginapannya gratis ya? Siap Pak Haji. Makan lo tinggal di kantin aja nanti ya. Siap Pak Haji. Sip, terkabul. Cair 10 M. Iya. Pasti, cair 10 M. Cair 10 M. Dek, makasih ya dek. Cair 10 M ya dek. Mama, papa ya. Ulang tahun Pak Haji. Ya. bilang. Oke. Itu minta tunjukin cara itunya. Ya di YouTube-nya Pak Haji Marco. Enggak itu. Ajarin nyentongin. Nyentongnya. Ya. Sudah nengok di YouTube-nya Pak Haji Ya, tapi kan kata-katanya nanti bahasanya disesuaikan dulu, disesuaikan dengan apa? Hajat sesuaikan dengan bahasa mana sana Jambi yang enak sesuai. Nanti teksnya mirip-mirip itu, nanti dilihat di YouTube-nya Pak Haji juga ada. Kira-kira seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya kita kerjain orang Arab, ya kan Arab, kerjain aja, taruh, udah kerja lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RVAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabul. Dipanggil, diajak ngobrol. Panggilannya ganteng boleh, cantik boleh, panggilan yang lain boleh. Ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya sini, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, dari mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Undang ya, ajak ya, datang ya, kawan-kawanmu ke rumah saya sini dari manapun juga sebanyak-banyaknya. Kira-kira seperti itu, diulang-ulang, ucapnya diulang-ulang. Sehari semalam boleh, habis sholat boleh. Untuk waktu-waktu longgar kerjain dengan penuh keyakinan. Boleh terbuka dengan yang lain. Uangnya jangan terbuka, dan nggak boleh dibelanjakan. Ya. Sip. Cair ya bos. Amin. 10 M ya bos. Iya, siap Pak Haji. Ya, Pak Haji boleh Pak Haji. boleh. 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 Yuk, Insya Allah kalau terkabul kami bisa sampai ke sini lagi Pak. yuk. Foto bos, fotoin bos. Sini dek. Foto dek. Sini. Dekat. Yuk. Senyum. Hitung. 1, 2, 3. Kasih jempol. 1, 2, 3. Sip. Sip, terkabul ya sekali lagi ya. Sayang mama papa ya. Bos, ganteng. Terkabul ya.
Berharap nggak boleh ya. Ya, penginapan dulu, masuk penginapan. Gratis, nggak usah bayar. Penginapan gratis, nggak usah bayar. Ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Bos. Ide siapa? Ide siapa? Ya. Ide siapa? Wow, ide siapa nih? Luar biasa. Ide dadakan ya. Ya. Bos, makasih ya, Bos. Bos, makasih ya, Bos. Ya, makasih ya. Bos, makasih ya. Bos, makasih, Bud. Makasih ya, Bud. Makasih ya, Om Regi ya. Wow, langsung rame. Terkabul ya. Sukses ya. Nyampe sendiri. Sendiri. Si Bontot nggak ikut. Oh, Tufal. Oh ya. Oh iya. Makasih ya. Bos, makasih. Makasih Om Regi. Wow, ide siapa ya? Gila, alhamdulillah. Tadi mau nahan sih, tapi nggak tahu disindirin terus. Ini ngucapin gue, tadi ngucapin dia kok kru enggak. Saya juga masak bebek nih. Oh, bebek. Ya, Oh iya. buat kru ya di sana. Oh iya. Krunya dibikinin juga? Udah. Oh iya. sama Pak Haji segini. Makasih ya. Ya. Luar biasa. Banyak yang pada titip salam. Iya. Kalau saya bilang Pak Haji pasti nggak dibayar. Iya nih baca saya ngebales dari tadi nggak selesai. Happy birthday. Dari tadi ngebales nggak selesai. Langsung Pak. Masukkan nama dulu. Kalau kita punya. Habis. Malam anak-anak nonton rame gak? Oh. Hah? Enggak.
teriak-teriak. Seneng. Iya, lihat hantu. Sambil makan sosis bakar. Sosis bakar, apa sama nugget, kentang goreng. Apa roti ya? Roti bakar. Bahkan Roti bakar. Sama minum. nggak tenaganya nggak ada habisnya dia sampai pagi juga mereka heboh juga. Oh bener? Iya pagi juga heboh. Oh. Apa kalau tadi stop para masak aja dengan air itu pada main air. Oh. Pindah-pindahan air di situ kan bukannya ikutin game malah siram-siram. Siram-siram. Iya, iya. Iya, gue dikirimin video, gue lihat anak-anak pada bakar, seneng. Iya. Sosis, ya kan? Berapa kompor yang buat bakar tuh? Kompor gas yang buat? 3. Hidup semua? Oh iya. Kita Pak Haji pulang dari sini jam 1:30 atau jam 2. Sampai rumah, gue kita itu dia ngomongin Pak Haji ulang tahunnya heboh. Sampai sana nggak tahu, tahu ajan ya. Subuh? Aja subuh? Iya, kita mau sama bini ya, wah Pak, heboh banget nih acara Pak Haji. Jamuannya mantap Pak, gitu. Kuenya enak tadi. Kuenya enak. Kue ulang tahun? Iya. Harvest? Iya. Harvest. Enak. Harvest. Pagi-pagi saya mau sholat, kata nyonya gini, Papa mukanya kenapa? Kenapa? Dia banyak coklat di sini. Oh iya? Emang cemol. Kena ulang tahun. Enak banget. Kena kue ulang tahun. Harvest City. Iya. Harvest City. Kalau hari Minggu, kalau tanggalan nasional, tanggal berapa? Hari Minggu? Tanggal 6. Iya. Ulang tahun bini gua. Iya, bini gua tanggal 6. Juli sama. 6 Juli. Vida tanggal 10 Juli. Oh. Deketan. Deketan. Harvest kan bawa pernah jadi dirut jadi. Prasetyo Wibowo. Iya, Oh. Harvest. Oh, dia bukan kerja di HSBC. Dulu Oh, dulu. saya sempat jadi Harvest. Oh, di Harvest. Ya, Harvest. Oh. Dan Harvest yang di itu di Kelapa Gading. bukan yang di apa Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Baru. Waktu Kelapa Gading membuka, dia nawarin tuh, bos mau pindah nggak bos? Gajinya berapa? Saya kan masih di Makro itu, tinggal nyebrang. Oh iya, nyebrang. Saya nggak jadi. Iya, iya, iya. Wah ini harus juga Pak. Ini kuenya. Wow. Harvest. Karena kita tahu. Emang the best Harvest ya. Makanya kita promosi Harvest ya. Karena di rootnya teman SMA. Di rootnya teman SMA. Prasetyo Wibowo. Soalnya kita kalau bisa apa-apa pakai yang the best dah. Kayak misalkan wisata, Hiba Utama, Bluebird ya kan. Travel besok anak yatim umroh pakai Maktur dulu dah ya. Pakai Maktur. Soalnya kalau pakai travel-travel yang lain kan nginepnya jauh. Terus anak-anak nggak dijagain. Kalau Maktur kan turun dari pesawat nggak usah antri visa, langsung. Jadi anak yatim ramai dong tadi malam dong. Itu. Hah? Full. Gue kebagian juga semuanya Pak. Iya, yang bingung gitu, pagi nggak ada rasa capeknya. Mereka pagi mau setengah hari lagi. Lari-lari. Iya, lari, lomba, heboh. Kayak gurunya nggak ada capeknya. Kayak apa kedua ya kadang-kadang yang stop kita. Ini gurunya tahu-tahu udah pagi-pagi udah cerah. Iya. Ini Bu. Silakan Bu. Tinggal di mana, Bu? Jakarta. Ayo duduk sini. Ayo. Iya, selamat ulang tahun ya. Makasih banyak. Tinggal di Jakarta, di rumah tinggal sama siapa aja? Pegang mic ya, Bu. Di Jakarta tinggal sama siapa aja? Serumah sama anak, sama cucu 2. Jadi bertiga, berempat sama ibu. Anak 2. Anak Anak 2, cucu 2. sama 5 ibu. saya. Oh, iya iya iya. Sehari-harinya apa, Bu, kegiatannya? Saya sehari-harinya nganggur. Nganggur. Sebelum nganggur apa kegiatannya? Dulunya jualan, Pak. Yang dijual Sembako. sembako. Ya, agen sembako. Pernah Agen juga- sembako. Ya,
Ya kayak beras, gula, terigu, rokok gitu. Terus suami ini sakit. Sakit Pernah apa? Stroke, Oh, stroke. kurang lebih 10 tahun dirawat, meninggal udah lama. Meninggal. Udah lebih 5 tahun. Tapi ibu sempat ngerawat 5 tahun ya? Lebih. Puluhan tahun. Soalnya udah 2 kali kena stroke. Yang belakang ini parah, yang nggak bisa bangun tuh kurang lebih 3 bulan. Gak bisa bangun. Iya. Ibu umur berapa sekarang? Nanti bulan depan soalnya 67. 67. Waduh, masih muda banget. Anggap Pak. Kayak pikir gadis usia 20 tahun. Bapak bisa aja deh. 67 masih muda banget. Cucunya udah 7. Cucu 7, anak? Iya. Anak semua 5, tadinya 6 ada 5 sekarang. Oh iya. Iya. Nah, ibu tahu RDI dari mana? Facebook Pak. Facebook. Iya. Kok bisa ketemu Facebook RDI? Nggak tahu kalau saya buka terus nongol Pak Haji melulu. Jadi saya kalau nonton kadang sampai jam 3. Hah? Jam 3? Saya bilang, gimana mau mandi nih jam segini? Takut keliengan, kan suka keliengan. Jadi sering ke Iya, dokter. jangan. Terus? Jadi ya sekali saya paksa. Aduh udah baca ngaji 3 juz. Udah nggak kuat tidur, ceritanya jam 3 lewat. Aduh bisa sholat subuh nggak? Tahu-tahu setengah 6 baru bangun. Subuhnya kalian. Udah terus itu ya ke bawahnya tuh jadi 2 hari tuh bawahnya ngantuk lemes. Ngantuk lemes. Iya 2 hari itu. Iya. Bu, apa yang tertarik dari Facebooknya RDAY sehingga ibu maksain nonton Facebooknya RDAY kalau boleh tahu bu? Ya nomor 1 ya zikirnya itu. Ya. Mengajinya, Ya. ibadahnya. Cuman saya kayaknya nggak bisa continue rutin gitu karena suka ada gangguan kan sekamar sama cucu sama anak. Oh iya. Jadi saya kalau nonton tuh kan suka ada colek-colek itu saya dengernya gimana saya tempel sini nggak mau denger anak sama cucu. Iya. Apaan sih nih? Tergitu Iya. kan? Iya. Jadi saya gitu. Jadi kalau anak saya kumpul cucu di kamar, saya kurang tamu. Oh, ke ruang tamu dengerinnya. Iya. Oh iya. Hindar. Jadi saya kesini tuh Pak. Iya. Nggak, dari kemarin mau kesini ada halangan, ada tamu, terus ada juga nyelawat. Iya. Nggak jadi. Pokoknya hari ini saya nekat nih. Keluar saya dari rumah jam 7 lewat, dapat bisnya jam 8 lewat baru dapat. Daerah mana bu tinggalnya? Jakarta Utara Pak. Oh Jakarta Utara. Iya. Terus? Terus sampai sini saya biasa Sendiri bu? sendiri Pak. Wow, gadis. Saya Luar biasa gadis. gastu. Habis dibilang gadis ya udah gastu. Ya dulu pernah anak saya mondok di pesantren Syahid Cibatok ya. Jadi saya agak Hah? Itu rumah saya. Jadi Rumahnya saya- Haji Marco. Jadi saya sedikit tahu jalanan ini. Jadi saya bilang, oh kayaknya saya nanya ini dari mana sih? Saya tanya anak saya yang habis mondok. Itu mah sekitar lingkungan situ mah deket. Oh iya ya. Wah ada bayangan nih bisa tembus nih. Saya bilang gitu. Dia juga kan, saya itu kan punya Pak Haji ya. Ya, Jadi ibu nyantren anaknya di situ. Iya tapi udah berhenti. Hah? Udah selesai. Cuma dapat setahun lebih. Dia minta keluar. Oh iya. Iya. Saya bilang masukin SMA mana kek mak? Udah saya kasihnya SMA favorit terima. Iya. SMA favorit di mana? Yang dekat-dekat rumah lah, dekat Polres. Oh iya. Seman 13 Oh iya. keterima. Ya, terus dia masuk di Politekniknya ini apa? Dia mau ke luar kota gitu kuliah, jangan bapak lu lagi sakit, jangan. Pokoknya deket-deket biarin swasta. Dapatlah Pancasila tuh dia di situ kos. Terus lama-lama ya udah mau selesai bapaknya meninggal. Meninggal. Iya. Terus dia kerja di PT apa nggak tahu, kadang Kalimantan, kadang di Pekanbaru nih sekarang nih. Ya. Nah, ibu kalau cerita ke putri tercinta atau ke cucu, jadi
Apa itu nonton apa? Saya nggak Lihat pernah kasih apa? denger. Soalnya kan suka ada yang colek-colek itu, ntar dia apaan sih mah, nonton apaan sih? Oh iya, Saya terus? nggak mau digituin. Iya. Udah rahasia saya sendiri. Oh, Jadi, iya. saya mau kesini itu, Ya, anak saya bilang mau kemana sih mah? Aku ada urusan di Bogor. ya. Doain ya biar kelar. Ya Ada udah. urusan di Bogor. Ada urusan di Bogor. Lagi di jalan di bis telepon mempunakan. Kemana sih? Kita kecilnya sih. Enggak bisa, gua ada urusan. Heeh. Lagi di jalan ya di bis. Ngobrol dulu. Enggak usah didengar orang. Aku enggak dengar kalau enggak pakai ini. Hands free. Enggak bisa. Heeh. Nanti aja kalau aku balik. Iya. Dia kecilin sih, enggak tahu. Saya itu enggak tahu. Saya bilang di bis nih jam 5 tahu terakhir. Iya. Jam 5 baru masuk. Nginep deh kalau gitu. Iya, nginep ya. Nanti Iya. disiapin penginapannya ya. Jadi ntar malam ikut tahajud anak yatim. Kalau ibu kuat, nanti malam kan ada tahajud. Iya. Setiap malam. Iya. Nah, nanti ibu nginep. Iya, karena saya ini orang nganggur, pengangguran. Iya. Saya ada kontrakan agak jauh, saya kontrolnya cuma 5 petak tuh, cuman ada 2 yang ngisi. Iya. Lama-lama nih bobrok, mending saya jual aja, pindahin ke dekat rumah gitu loh. Kalau ada yang jual dekat rumah, pindahin gitu. Iya. Pengennya saya begitu. Iya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, maksain ke RDAI apa hajatnya kalau boleh tahu nih? Ya, hajat saya Maksain itu ke dari dulu RDAI. nih, Pak. Dari dulu nih, sama laki bilang kita beli erap minimal bikin musola. Gimana? Minimal bikin musola gitu ya, Pak. Terus udah beli erap, ternyata erap itu sengketa. Erap Erap itu apa? tanah gitu, Pak. Mm-mm. Ada tanah kapling-kapling dijual Di mana? daerah Priuk sana. Tanjung Priok. Ya. Udah beli, yang jualnya juga nyodorin juga brosurnya dari ustadzah gitu loh. Jadi Iya. kita yakin aja ya. Ya, namanya Belilah Ustadz 2. ya. Ya. Titelnya kan Ustadz. Titelnya Ustazah. Iya, 2 sepasang itu ustadzah. Percayalah kita ya, belilah 2. Lama-lama ceritanya, lo kok sengketa? Nggak ada, udah padahal ke notaris segala, hilang begitu aja. Ya. Nah suami saya ini panggil tuh ustazah ke rumah. Bayar nggak lo? Katanya kembaliin duit gua. Kata suami. Iya, belum sakit itu waktu. Nggak Iya. tahu dibayar apa nggak, aku nggak ngurusin lagi. Ya. Iya. Jadi ibu tahu RDAI ini terus maksain hari ini Ya. ke RDAI. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya hajatnya saya ya, kalau bisa sih dapat 10 M saya bisa bikin musola atau minimalnya musola gitu ya. Ya. Kebetulan ada keluarga tuh dia mau kondangan rumah kosong, Ya. kebakaran Ya. sama masjidnya habis. Ya. Iya, Terus? itulah yang bikin nekat. Kesempatan. Kesempatan ya. Iya, dan lain-lainnya Pak. Jadi ibu hajatnya ini punya duit 10 miliar ya? Iya Pak. Boleh. Boleh. Jadi boleh pasti saya sabdain. Jadi gini Bu. Tadi kan saya ngobrol sama tamu saya sambil makan sate. Iya. Makanya kita tadi bawain sate anak yatim sampai kan nanti malam acara anak yatim sampai jam 9 malam. Iya Pak. Makan sate 2000 tusuk tadi. Saya tanya sama tamu saya, apa yang bikin bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar tapi tidak kerja? Oh. 1, saya tidak punya sifat yang 18. Nah, coba ibu praktekin, gak boleh punya sifat 18. Tadi orang Jambi, saya nggak ada Pak Haji sifat 18. Saya diemin aja. Akhirnya dia ngomong, Ngaku. Pak, iya ngaku bahwa dia pernah ngajuin proposal tapi sampai hari ini belum dipanggil-panggil. Itu namanya 18 bukan? 18 berharap. Nggak boleh? Nggak boleh. Nah, mau saya ibu bisa nggak boleh punya sifat 18? Berkurang sedikit-sedikit. Nah, coba ibu lihat dari 18. Ada berapa sifat tuh di kertasnya? Coba Bu, dari 18. Kacamata. Ya. Aku mau lihat kacamata dulu ya. Sini kacamata.
rame nih kayaknya nih. Coba. Yang gelisahnya sering banget. Yang cerewetnya sekali-sekali, cemberutnya sekali-sekali, mikirnya banyak, sedihnya kadang-kadang, ngeluhnya kalau curhat sama ponakan, jengkelnya sekali-sekali, Ya, cemburunya enggak, nggak boleh. dendam ada sedikit, Ya, jengkel sekali-sekali. jangankan 18 Bu, 5 aja nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Iya, kadang saya maksa lakuin Pak. Terus keceplosan 1 kali, wah gagal, langsung bilang wah gagal. Ngeluh gak tuh? Ulang lagi. Itu namanya ngeluh gak? Iya, Ngeluh. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? gede hajat lah. Iya, janganlah ngeluh. Itu namanya komen gak? Komen. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat, nggak boleh komen. Itu namanya mikir gak? Mikir. Mikir terus tiap Sekarang malam. mikir, gede mikir apa gede hajat? Hajat. Gede hajat. Man, J, lo naik ke atas J, anak yatim sampai jam 9 malam gitu. Iya, makanan apa yang ada dikeluarin. Selain sate kalau habis suruh bakar sosis lagi. Bakar sosis, kentang goreng, apa aja dikeluarin. Minuman, Sony suruh beli minuman kalau habis. Panggil sini, ambil duit. Nah, sekarang gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat. Nggak boleh mikir. Kita nih kadang suka mikir. Mana ya? Besok harus ada yang dibayar. Saya nggak mikir kayak gitu Pak. Ya, Saya jadi mikirnya, gimana? Pak, ada aja lah gitu. Bukan soal masalah gimana besok. Enggak Pak. Di mana? Itu mikirin anak. Sekarang kan kalau ibu mati, amit-amit jangan sampai meninggal. Itu anak tumbuh besar. Jadi direktur, bahkan jadi menteri, bahkan jadi presiden. Iya. Ibu mau tahu presiden yang sekarang? Rata-rata orang tuanya udah pada mati. Iya Pak. Semua presiden yang kemarin-kemarin pun udah pada mati. Jadi dia nggak tergantung orang tuanya. Kita kan sebagai orang tua, duh gimana ya kalau gue nanti meninggal. Saya nggak Aduh, mikirin. nggak boleh. Aduh, mikirin anak juga nggak boleh. Kadang-kadang si anak saya bilang, ngapain sih mah dipikirin si adek, udah gede juga. Gitu-gituin saya. Ya juga sih ya. Nggak boleh, tapi ibu berdoa. Tangannya ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Adek sekarang udah mandiri. Adek udah punya penghasilan sekarang sebulan 100 juta. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Begitu. Jadi kita tangannya ke atas. Hadisnya ada gak? Terangin hadisnya. Iya. Terangin hadisnya. Ibu, ada penyemangat kita. Dari hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan, mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi ini menjadi penyemangat kita bahwa Allah pasti mengabulkan hajat kita dengan mengangkat kedua tangan kita. Jadi kalau ibu angkat tangan, Allah turun tangan. Tapi kalau ibu handle sendiri, berjuang sendiri, Allah angkat tangan. Kenapa nggak dikabulin Allah? Kenapa nggak ditolongin? Kenapa nggak? Kata Allah udah biarin aja, orang dia udah berusaha sendiri kok. Jangan Bu, ibu angkat tangan. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Adek sekarang udah punya penghasilan sebulan 100 juta. Padahal belum. Tapi ilmunya bersyukur. Iya. Begitu. Manjur, manjur. Terima kasih Allah, terima kasih. Adek sekarang udah mandiri. Adek udah punya penghasilan sebulan 100 juta. Kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Iya. Jadi ibu harus prasangka baik terus sama Allah. Bahwa ini semua pasti udah seizin Allah. Pasti ini semua udah seizin Allah. Pasti ini semua udah seizin Allah. Pasti ini semua udah seizin Allah gitu. Ibu nggak boleh. Adek nanti gimana? Atau gimana? Nggak boleh. Enggak. Mikirin adek nggak boleh. Udah aja biarin. Nanti jalannya ada. Iya Pak. Terus apa lagi? Itu Pak, anak saya itu satu, yang nomor 2 nih.
Laki perempuan? Nomor 3 perempuan masih gadis. Perempuan masih gadis? Iya. Umurnya berapa? 40 lebih. 40 lebih? Iya, Kegiatannya apa sehari-hari? dia tuh apoteker. Cuman dia kalau udah Apoteker punya apotek sendiri apa enggak? belum. Dia selalu mau tapi belum ada modal. Anak saya dokter tiga-tiganya punya apotek. Punya sendiri. Pengennya begitu. Iya. Terus? Tapi ini kayak agak keras hati. Kalau ada yang mau dia nolak melulu. Kawin gitu sono. Seringan begitu, Pak. Ada hadisnya. Orang yang keras hati ada hadisnya. Terangin hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda tentang hati yang keras, Ibu. Jadi kata Nabi, maukah kalian hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu Allah kabulkan. Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu Allah kabulkan. Gitu. Jadi Bu tinggal paksain apa makanan favoritnya dia, sedekahin kali jumlahnya anak yatim, RDA-nya 500 kali 12. Nanti anak ibu nikah. Pasti nikah tahun ini. Itu sekali dibayarnya. Sekali dibayar, iya. Apa makanan favorit anak ibu? Kan ibu tahu waktu dia kecil apa sukanya dia. Waktu kecil semua disuka. Iya. Sampai sekarang lemak-lemak dia suka. Nah, apa aja yang Apa disuka? aja? Ambil salah satu. Salah satu. Ya. Makanan favorit sama minumnya berapa harganya? Misalkan makanannya 30.000 favoritnya dia. Minumnya 5.000 berarti 35.000. 35.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nanti dia kalau serumah sama ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat minum dia. Sambil ibu ngomong, nikah tahun ini. Dapat si ganteng, kaya raya, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh. Nanti dapatnya itu. Ganteng, kaya raya. Nah itu dia masalahnya. Sekarang ini lagi ngambek dia ke rumah sepupunya nginep. Nggak apa-apa nanti kalau dia pulang. Nanti kalau dia pulang bikinin minuman, makanan, pakai air cebokan ibu sambil ibu ngomong begitu. Lebaran kemarin saya bilang pulang nak, lebaran sini di rumah. Ya mah. Dia datang malamnya tuh salaman doang udah balik lagi ke rumah sepupunya. Masih ngambek, saya omelin. Habis dia apa? Kalau kita ngomong gini ngomel melulu. Iya. Gedean ngomelnya dia. Iya. Kan jadi mancing emosi. Tadinya saya diemin aja. Tapi kok kita kalau udah tambah tua kok diomelin kayak anak-anak. Iya, nanti ibu sambil praktekin ilmu RDAE yang tadi coba terangin. Kalau tangannya ke atas coba biar ibu nanti praktekin. Iya Ibu. Jadi kalau tadi Pak Haji nyampaikan hadis yang tadi itu bahwa Allah malu kalau kita mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Allah malu. Maka kita yakin bahwa Allah pasti mengabulkan hajat kita dengan mengangkat kedua tangan kita, mohon hajat apapun yang kita hajatkan kepada Allah, tetapi tidak boleh mengeluh. Tidak boleh merengek, tidak boleh dengan menangis. Tetapi seperti diajarkan Pak Haji tadi, dengan ucap syukur. Syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Anak saya nikah tahun ini, nikah bulan ini, pasti nikah bulan ini. Nah, tadi sampaikan kalau hadisnya kita mengangkat tangan, artinya dimantapkan Pak Haji tadi, dengan kita mengangkat tangan, angkat tangan, maka Allah turun tangan. Kalau Allah turun tangan, semua urusan pasti selesai, pasti mudah. Terkabul. Jadi kalau kita yang turun tangan, merasa kalau bukan saya, ini anak saya gimana, kalau enggak saya yang biasanya itu dilakukan sama perempuan-perempuan yang hobinya duduknya di karpet sambil nyender. Dia mau hobinya gulingan di kasur Pak. Ya ibu masih bagus di kasur. Ini yang jelek di karpet Bu sambil nyender.
Memang muslimah, tapi kurang ajar. Lanjut. Iya. Jadi kalau nggak saya, nggak akan bisa kamu. Nah, tuh perempuan-perempuan yang hobinya duduk di karpet nyender hari ini, Bu. Jadi kalau ini namanya sudah kita yang turun tangan, mengesampingkan Allah. Maka kalau kita yang merasa kita mampu, kita sendiri yang akan ngatasi, kalau nggak ada saya, gimana adik nanti? Ya, itu bahasa Ibu tadi saya akan kan begitu. Ya. Jadi gimana ya nanti anak saya ya? Kalau nggak saya segera turun tangan, nggak harus, kalau nggak saya omeli, nanti nggak jadi orang. Maka harus saya omelin. Nah, itu yang Ibu lakukan mirip 11-12 sama yang nyender duduk di karpet. Ibu 11, yang nyender 12. Banyakan yang nyender. Yang duduknya di karpet, Bu, sambil madep ke saya. Itu muslimah, Bu. Tapi otaknya kurang ajar. Memang muslimah, tapi otaknya kurang ajar. Otaknya Pak ya. Jadi kalau kita yang Saya turun bersyukur lah, Bu. tangan, Ibu privat, jadi saya bisa nyindir orang yang di belakang. Tadi kan saya ngarepin, mana gue bisa nyindir orang ke belakang, yang di belakang. Ibu masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya yang nyender rata-rata begitu, Bu. Apalagi yang duduk di karpet tadi. Iya Ibu, jadi kalau kita sudah mengesampingkan Allah, bahasa yang disampaikan Pak Haji tadi, ditekankan tadi itu, kalau kita yang turun tangan, yakin bahwa kita mampu, maka Allah angkat tangan. Berarti ya sudah Pak Haji sampaikan tadi, udah terserah lu. Bahasa Allah kan begitu, nggak butuh gue, nggak butuh Allah, kita merasa diri kita yang bisa. Itu namanya ilmunya sombong. Nah, menyombong Alias egois. Egois. Sombong. Tapi kalau kita angkat tangan, serahkan kepada Allah dengan bersyukur, hajatnya kita mohonkan kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan, berarti kita angkat tangan, maka Allah pasti turun tangan. Itu. Dan yang tadi memang dengan hati yang keras, hati yang kaku, hati yang keras, yang susah dilembutkan, melembutkannya sudah diajari oleh Rasulullah tadi. Dengan cara menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya, memberi makan makanan favorit, makanan kesukaan kita. Dengan begitu, pasti hatinya menjadi lembut. Itu sabdanya Rasulullah seperti itu. Jadi kalau untuk melembutkan hati menurut Rasulullah, maka dengan sedekah makanan kepada anak yatim. Maka Pak Haji ngajari kepada kita tamu-tamu Pak Haji itu untuk bersedekah kepada anak yatim dengan ukurannya. Ukurannya, jadi itu nilainya, nilai makanan favorit. Secara psikologis, kenapa sih kok harus dengan makanan favorit? Karena kalau kita sedekah itu harus dengan sesuatu yang paling kita cintai, paling kita senangi, termasuk makanan. Berarti kita membersihkan. Pasti kalau kita makan makanan favorit, itu mohon maaf, makannya mesti lahap, mesti rakus. Gitu. Maka itu harus kita bersihkan. Terutama wanita yang duduknya di belakang di karpet itu makannya lahap, makannya rakus. Kadang makanan suaminya nggak habis, dia habisin sama dia. Alasannya sayang. Mubasir. Ya. Padahal tadi makan udah nyicip. Mama udah makan belum? Padahal ini nyicip. Suami makan pura-pura nemenin. Suaminya nggak habis, sayang dihabisin. Itu biasanya para wanita yang duduknya di karpet dan nyender di belakang. Kayaknya rata-rata deh Pak. Wah! Bubrang. Dibelain. Rata-rata sih lihat ibu-ibu tuh ya, anaknya sisa makan berkah. Dihabisin ya. Dihabisin semua. Iya. Daripada dibuang, katanya Daripada capek gua masak. dibuang, dasar.
Agak salah Pak Haji bilang 11-12 tadi. 11 12. Ibu 11, yang nyender di belakang 12. Terutama yang nonton YouTube sama TikTok 12 ya, TikTok. Facebook, Instagram, YouTube 12 lah. Lo dibelain lo sama ibu. Aku nggak belain siapa-siapa, cuma ngomong apa adanya. Apa adanya ya. Iya. Emang orang belakang begitu ya, Bu? Iya, jadi terutama apalagi yang sifat 18 itu Ibu. Jadi sifat 18 itu harus kita buang jauh-jauh karena ilmu dasar RDAY yang diajarkan Pak Haji itu kunci utamanya ada di situ. Iya. Jadi kalau kita bisa membersihkan sifat 18 dari dalam diri kita, maka sifat yang positif yang akan tumbuh di dalam hati kita. Karena dasar yang disampaikan Pak Haji itu ada di surat As-Sams, Bu. Jadi yang Di Al-Quran. di Al-Quran diawali dari wasamsi waduhaha. Nanti di ayat yang lanjutnya ketemu wa nafsu wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi Allah menciptakan jiwa kita itu sempurna, sangat sempurna. Maka Allah maunya dijaga. Kenapa? Karena kalau kita menjaga, kata Allah, hidupmu pasti beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh, pasti, niscaya hidupmu akan selalu beruntung. Hidupmu selalu beruntung, kaya raya, bahagia, sejahtera. Artinya apa? Apa saja yang kita pegang bernilai. Apa saja yang kita usahakan akan menghasilkan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kata Allah? Zakkaha. Zakkaha, bersihkan zakat, bersihkan. Hanya kemana? Hanya ke hati. Harus dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya, disucikan, dimurnikan hatinya. Kalau artinya kita balik dalam bahasa yang bebas, kalau kamu ingin hidupmu selalu beruntung, apapun yang kamu usahakan selalu menghasilkan, yang kamu pegang bahkan yang tidak bernilai pun menjadi bernilai, maka syaratnya adalah bersihkan hatimu. Tetapi kalau sebaliknya, kalau itu kita pelihara yang Peli. Peli. Dua kata, peli, hara. Ibu milih yang peli aja. Hara untuk orang belakang yang nyender. Dipelihara. Kalau itu kita pelihara, maka Ibu, itu ayat yang berikutnya. Wa qad khaba man dassaha. Kalau yang di atas tidak ada wanya. Kalau yang ayat berikutnya kan ada tambahan wa, berarti lebih harus kita perhatikan. Wa qad, dan sungguh niscaya pasti kamu akan merugi. Apapun yang kamu lakukan itu selalu salah. Yang dipegang tidak bisa berkah. Kata Pak Haji, dipegang mangkrak. Alias dipegang mencolot. Itu biasanya nenen. Nenen dipegang mencolot. Nenennya kameramen. Jadi nggak bisa dipegang lepas, pegang lepas. Kecuali diremes. Nah, selalu merugi kata Allah. Karena apa? Karena kamu dassaha. Karena kamu mengotori. Mengotori hati dengan apa? Dengan pasir. Dengan 18. Dengan 18 Belas sifat itu. Itu kalau kita pelihara itu artinya mengotori hati. Kotor hatinya, jengkelan, komen, marah-marah, akhirnya pergi anaknya. Malah nggak bisa diberi ajak dari hati ke hati. Tapi bisa saja nanti dengan praktekin ilmu RDAY pasti akan menurut apa yang Ibu maukan.
tapi harus dengan hati, tidak dengan emosi. Ya betul Ibu. Ya. Betul ya. Tapi maka kalau selalu beruntung harus dibersihkan. Kalau kita kotori hati kita akan selalu merugi. Begitu Ibu. Iya. Bu, sebenarnya kan tadi ditanya sama Bapak, tidak boleh dengan emosi. Kata Ibu, iya. Sebenarnya itu jawaban Ibu mewakili orang yang duduk di belakang loh, Bu. Orang di belakang tuh emosi mulu bawaannya, Bu. Masa? Iya, coba Ibu lihat mukanya, Bu. Emosi semua. Jadi Ibu nggak boleh emosi. Cukup orang belakang aja yang emosi, Pak. Ibu jangan. Emosi itu bikin penyakit. Setuju. Setuju. Kok Ibu? Kerjaku nih ke dokter melulu. Iya. Iya, 2 kali seminggu, tiap minggu. Itu kadang rawat nggak mau, diimpus nggak mau. Mau di rumah aja biar sehat. Obat aja banyak. Bisa gak Ibu nggak emosi mulai pulang dari sini nanti? Insya Allah diusahakan. Bisa ya, harus bisa. Saya nggak mau Ibu seperti tamu saya yang duduk di belakang lagi di karpet nyender. Dia bawa ini emosi aja. Sama siapa? Sama pasangannya. Kebetulan Ibu udah nggak ada pasangannya kan? Nggak ada. Jadi Ibu emosinya udah diamputasi. Kalau yang belakang belum. Masih nyolot dia. Masih dipiara. Iya. Terutama kalau di WhatsApp lama jawabnya. Terutama kalau di Japri lama jawabnya. Lampu mati. Lampu mati alasannya. Kok Bapak tahu? Kan kita ngalamin, Bu. Oh, Papa coba dong video call, Papa coba dong fotoin tamunya tinggal berapa. itu orang-orang yang di belakang tuh, Bu, yang lagi nyender duduk di karpet. itu kerjanya ya. Iya. Papa, tamunya tinggal berapa lagi, Papa, gitu. Orang kita lagi serius nerangin kok suruh jawab. Ya entar lah maleman lah. Jadi intinya gini, Bu. Sifat 18 nggak boleh ada. Karena tamu saya tadi perempuan usianya 50 tahun. Tidak bekerja tapi penghasilannya sebulan 10 miliar. Tadi ngasih buat acara anak yatim besok 10 Muharram. Bikin acara 1 miliar tunai. Nah mau saya, Ibu juga seperti dia. Mau saya, mau. Nah sifat 18 nggak boleh ada. Terutama tadi emosi sesaat atau jengkel sesaat. Ya. Kalau Ibu kan udah nggak ada suami, jadi nggak boleh emosi sesaat ke suami. Ibu bisa. Kalau yang di belakang belum bisa. Nah, Saya sebenarnya di rumah udah merdeka. Ibu sama ya. si bontot Suka-suka. sama putri Ibu yang tadi umur 40 tahun, bisa gak tuh? Jadi Ibu nggak boleh emosi sesaat sama si bontot, sama si putri Ibu yang tadi umur 40 tahun, nggak boleh emosi sesaat, jengkel sesaat. Ya gitu. Kalau yang belakang kan sama pasangannya, itu wajar lah. Namanya itu bom-bom kar yang begitu. Kayaknya kalau sama anak saya yang umur 40 tahun ini, bisa sih saya mesti harus jaga jarak gitu, nggak ngomong sembarang, nggak boleh. Ya. Kalau masih Cara yang- bontot, Sebontot itu rumahnya pisah Pak, dia jauh. harus bisa ya. Bekasi, ya. Cuma yang nomor 5 ini, nomor 4 ini, dia buka usaha konter sama suaminya. Tapi kayaknya sekarang merosot banget, sepi. Jadi anak karyawannya tuh tadi Biarin dia usaha konter merosot, biarin. Yang penting Ibu praktekin ilmunya RDAY, kan cair 10 miliar. Nanti dia kita kasih modal 100 juta, gede-gedenya 200 juta. Amin. Gitu. Jadi dia yang kita kasih modal. Jadi yang praktekin ilmu RDAY Ibu aja. Dia nanti kita kasih modal. Makanya saya tuh kesini. Saya kan Pak. praktekin ilmu RDAY saya. Saya aja praktekin. Gitu. Saya itu kesini Pak kayak orang sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ya. Anak Belakang juga sembunyi-sembunyi itu, Bu. Mama mau kemana? Anaknya 4, dia diem aja mendek-mendek. Anaknya 3, dia mendek-mendek. Terus Mama mau kemana? Ke Mama mau Bogor. kemana? Ada urusan. Dari kemarin mau pergi, tapi ada tamu. Tapi yang saya rasakan nih Pak, kalau kan Bapak bilang, alhamdulillah 999 kali. Tuh kalau saya lakuin tuh ya, sekali 2 kali sehari, kayaknya hati ini gembira. gitu, Alhamdulillah. Seneng, banyak ceria. sama yang gitu. belakang belum dilakuin tuh, Bu. Dia cuman iya-iya aja tapi belum praktekin, Bu.
Itu namanya ibu apa itu ya? Istri apa itu ya? Ibu-ibu Pak. Istri risol. Istri lumpia. Terus? Iya bawanya seneng, gitu, gembira. Alhamdulillah. Jadi Bu ngucap alhamdulillah, alhamdulillah. 999 Iya. kali, sehari 27 kali. Oh, 27 kali. Ya Belum. minimal. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orang yang baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba Ibu praktekin. Alhamdulillah, 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 Ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Sehari 27 kali minimal. Saldonya ntar nggak di bawah 1 M. Nanti anak Ibu kasih modal tuh. Iya, yang Pak. buka voucher 100 juta, gede-gede 200 juta. Siap. Bisa. Terus apa lagi? Kedua, Ibu paksain kalau Ibu sholat tobat yang 18, Ibu jangan sampai kelihatan sama anak cucu. Nanti dia nanya, Mama sholat apa kok banyak Nah, banget? itu yang bikin ribet Pak. Oh. Sekamar sama anak cucu. Iya, itu salah satunya saya takut. Nanti ini kalau pulang saya diem-diem aja nih, paling dari mana sih? Paling saya bilang ini habis sedekah ini apa pondok anak yatim. Itu aja jawabannya saya paling. Nggak ada yang lain-lain. Nggak, nanti dicecer. Ya. Jadi Pasti Ibu paksain sholat tobatnya yang 18 kali salam dari maghrib sampai isya. Itu 18 kali salam atau 18 rakaat? 18 kali salam. Jadi 32. 30. 32. Ya. 18 36 ya jadinya. 36. Kalau 32 buat orang belakang Bu lagi linglung. Kalau Ibu 36. Belakang lagi Tapi linglung. ini Pak, lutut saya ini sakit. Jadi saya sholatnya begini Pak. Sujudnya di kursi. Boleh nggak apa-apa. Jadi Ibu 18 dari maghrib sampai isya. Saya baru sekali nyalain ngerjain 18 rakaat. Jadi 9 kali. 9 kali salam. Iya. Ntar enggak 18 kali salam ya. Oh, 18 kali salam ya. Ya. Terakhir nih Bu. Ibu bisa gak paksain? Paksain Ibu bisa gak? Itu sifat yang 18 nggak boleh ada. Diusahakan. Ibu rumahnya di mana? Jakarta Utara. Nah, nanti kalau Ibu pengen pulang, nanti kita anterin. Kita ada mobil kok antar jemput. Nanti Ibu saya anterin sampai Tanjung Priok. Di pinggir laut apa di tengah laut? Nggak jauh dari pelabuhan. Nanti kita ada Agus. Nanti dianterin Bu. Sampai nanti Ibu turun depan rumah kita anterin. Ibu mau turunnya digendong apa dibopong? Mobilnya nggak ada mereknya kan? Nggak ada. Nggak. Nggak salah, Mak. Kijang Innova, sedekahnya Mbak Rati. Saya Sedekahnya Mbak Rati Kijang Innova. Rumah Warna saya hitam. Di pasar. Apa? Rumah saya di pasar. Oh iya. Jadi kalau pagi tuh penjual kaki lima tuh sayur apa tempe itu depan tangga saya. Oh iya. Garasi mobil saya disewa tukang sayur. Nah sebelah penjual baju anak-anak. Ya itulah yang saya pakai belanja hari-hari. Ya. Dari situ. Nanti kita anterin aja Ibu, anterin. Nah saya nggak ada kerjaan. Nanti saya anterin. Saya Makasih anterin. Pak. Iya, dianterin. Iya. Ibu tinggal nyiapin pantat yang pas biar nggak goyang. Perjalanan jauh Bogor Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nanti Bu mau didampingin kameramen saya gak yang istrinya 5? Ada kameramen saya tuh istri 5. Jangan masuk kamera. Istrinya kameramen saya istrinya 5. Dia kemarin mau nikah lagi yang ke-7. Saya bilang yang ke-6 dulu. Kata dia nggak mau. Gue maunya lompat. Dasar lu gue bilang. Nah jadi nomor Seminggu satu. ya. Nomor 1 Ibu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Iya Pak. Gimana caranya saya nggak mau tahu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Paksain sifat 18 nggak boleh dilanggar. Ibu harus senang, harus gembira, harus ceria. Paksain. Kedua, bisa nggak bisa harus, mau nggak mau harus. Harus. Ya, Ibu
sifat 18 gak dilanggar, plus ibu paksain tidak boleh berharap apapun yang ibu kerjain pasti terkabul. Pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul. Gitu. Jadi ibu nanti praktekin ilmu RDAY, ngumpet-ngumpet aja, jangan sampai ketahuan anak. Iya Pak. Kalau anak nanya, Cucu langsung. saya kelas 5 SD sama kelas 3 SD. Itu kan lagi cerewet itu cewek. Iya. Nenek sholat apa kok banyak bener? 18 kali. Nenek sholat apa? Udah biarin, abaikan dulu. Terus kalau misalkan dia ngomong, ibu nggak boleh kepancing jengkel. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat dong. Nggak boleh jengkel. Ini gimana ya, nggak bisa dipikirin tapi terpikir ya Pak ya. Nggak boleh. Ini saya ada masalah apa? PBB rumah itu ternyata. Apa? PBB rumah. PBB. Pajaknya itu ternyata kok jadi puluhan juta. Sekarang Iya, hampir 50 juta. pajaknya, Iya. PBB-nya. Ada tulisan prautang setelah ngurus sertifikat. Sekarang kan harus alihkan ke elektrik ya. Katanya ini nggak bisa, harus dihilangkan dulu nih prautangnya, dibayar sekian. Jadi dari bulan lalu pertama saya ada duit bayar 5 juta. Terima uang arisan lagi, saya bayar lagi 12 juta. Ya. Jadi udah 17 juta, sisa 28.600 lagi. Bagaimana ini duit? Pokoknya saya mau store ke sini dulu. Iya. Amat. Saya gitu aja Pak, pokoknya hati saya nancep ke sini dulu. Ya. Iya. Nanti Saya nggak pasti tahu. lunas Bu. Kameramen Bu, Ya, pajaknya nggak pernah dibayar sama kameramen. Yang bayar istrinya. Kameramennya malah makan aja, makan mulu. Makan mulu. Dia nggak boleh lihat makanan nganggur, pasti langsung diserusup. Jadi ibu nanti paksain ibadahnya jangan sampai kelihatan sama cucu. Kalau ibu cair 10 miliar, anak modalin 100 juta yang dagang voucher. Bisa? bisa. Oke, jangan dia tanya, Mama dari mana kok punya duit 100 juta banyak bener mah? Terus saya jawabnya apa? Ada aja rezekinya, udah kamu pakai dulu dah gitu. Nggak usah pengen tahu. Mama praktekin lagi kan, cari lagi 10 miliar yang kedua. Modalin semua anak-anaknya. Bisa? Kalau baca Quran maksain 12 juz bisa gak Ma? Saya bisanya 1 jam 1 juz. Jadi dari bangun tidur jam 00 sampai matahari terbit bisa berapa Itu juz Ma? saya sanggupnya 3-4 juz doang. Ajarin. Udah ngantuk Ngaji banget. cepet. Nih Mah, dengerin Mah. Nih, ajarin cara ngaji cepet. Ajarin. Emang kurang cepat ya Pak? Kurang Satu juz, cepat, 1 jam. kurang cepat karena Satu Mama jam. bodinya sama kayak orang yang duduk di belakang. Bodinya sama, Iya, jadi Ibu. ngajinya agak lambat Mah. Jadi ngajinya Bodinya dipres dulu Mah. memang harus dengan kecepatan agak lebih dikit, tapi tidak harus cepat banget. Tapi cepat tapi tetap terjaga makhrajnya, Iya, yang tajwidnya panjang-panjang. masih tetap terjaga. Tapi harus dibiasakan. Cara membiasakannya dengan apa? Dengan membaca ayat-ayat atau surat yang kita hafal. Nah, itu. Tapi biar tidak hilang. Jadi contohnya apa? Yang terukur. Jadi kalau satu halaman itu kan ada 15 baris. 15 baris ya, satu halaman, satu juznya berarti Iya, ada 10 lembar. 9 lembar. Ya. Berarti ada 18 baris. Targetnya berarti sebagaimana kita mampu membaca satu halaman itu 1 menit. Wow. 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 Pelan-pelan Mah. Pelan. Pertama mungkin 2 menit. 2 menit. Pertama berarti 1 juz 1 jam bisa 2 juz. Kalau 2 menit. Berarti kan butuh 20 berarti 30 menit. Berarti kalau 2 jam dapat 2 juz.